Bro Bimo Persib. Tapi tadi belum dijawab pertanyaan gue. Kalau di luar negeri sukanya tim apa? Oke, luar negeri. Jadi gini, dulu gue juga sempat ngikutin Messi segitunya. Oke, udah tahu berarti arahnya ya. Iya. Messi. Normalisasikan cinta sama satu klub tanpa harus ngebenci klub lain. Let's say, normalisasi aja cinta sama gue misalnya. Normalisasikan cinta sama Persib tanpa harus ngebenci klub lain. Persija, Persebaya, Bali United, you name it lah. Justru kita harus ada di vice versanya gitu. Kembali lagi bersama kami di Pendekar Media. Kali ini sudah ada Bro Ganindra Bimo. Katanya beliau pertama kali loh guys datang ke podcast. Nggak pertama kali sih, cuman jarang banget di podcast. Terima kasih ya timnya. Aku yang makasih ya. Makasih ya udah datang ke sini. Susah loh. Beliau ini tuh milih-milih katanya. Eksklusif. Dan sudah ada juga Coach Rifan nih. Thank you. Dari Media Sport 77, gue suka banget Media Sport 77 karena suka bahas futsal dan I love it bro. Thank you so much. Mantap, terima kasih By the way, banget. sekarang timnas futsal lagi mana ya? Lagi main besok di Spanyol. Ntar malam jam 1 ya. Pagi, sorry. Coach Yuto, ayo menang. Weh, gila langsung. Indonesia. Ini siapa nomor 5? Isra, bro. Isra Megantara. Megalodon. Tapi lu pakai jersey-nya jadi tambah bagus sih. Tadi gue mau pakai yang si Eko Budi kan. Samuel Eko. Samuel Eko Budi, Samuel Eko. Cuma tips banget ya bro. Akhirnya gue pakai Isra size sama gue jadi. Emang Israel juga ya? Kayaknya L deh, apa XL ya? XL. Keren. Akhirnya beliau pakai jersey futsal, gue seneng banget orang-orang yang pakai jersey futsal. Ini gue pakai di Bernebu bro. Bernebu gue pakai. Tapi gue seneng kalau lihat Bang Bimo di luar itu konten-kontennya seru, apalagi kalau bahas bola. Terus kemana aja gue sering banget lihat dia pakai jersey Persib. Oke. Iya, Benar ya. Iya nggak sih? Iya. Jadi awal mulanya sebenarnya lu tuh segila bola ini tuh dari mana sih? Sampai beli jersey sebanyak ini nanti kita bahas ya ini ya. Jersey beliau ini katanya ada yang value-nya sampai ratusan juta. Waduh. Sampai miliaran. Aduh. Kalau gue lihat ya sebagai gue penyuka jersey, gue lihat tuh ada yang value-nya udah segitu. Aduh. Oke, jadi pertanyaannya mau dijawab yang mana dulu nih? Jersey dulu atau dari bola-bola dulu? Ya? Bola-bola dulu kali ya. Bola dulu kali. Kenapa pertama kali lu suka bola? Awal-awal bola-bolaan dari kecil gue emang suka bola, terutama gue tuh suka jiwa gue tuh mengkoleksi Oke. coach. Jadi gue tuh suka ngoleksi gambar-gambar pemain bola dan dulu gue ngoleksi tabloid bola. Oke. Terus gue gunting-gunting. Iya lagi. Gue taruh di album foto yang ada lemnya tuh lo tak? Sama lagi. Karena dulu belum ada kartu bola kayak Belum sekarang. ada. Jadi kita dari koran apa sih dulu namanya Top Score? Koran Top Score. Gue masih bola sama GO. Gema olahraga. Gema olahraga. Yes. Potong-potongin eranya Tugio, eranya Jean-Michel Babuakan. Terus gue bener sampai akhirnya gue ngerasa kan belum terinfo soal kedaerahan dan kecintaan sama satu klub kan. Namanya masih bocil gitu, masih mencari lah. Sampai di satu poin gue sama nyokap gue keluar dari rumah, nyokap gue dulu nyetir kan. Dia nyetir tiba-tiba ada satu gerombolan orang pakai baju-baju biru, brung ke mobil gue, brung. Gue karena menang. Wah, brung. Nyokap gue bilang, ini nih fans Persib nih katanya. Kamu nanti kalau gede kalau nonton, kan kamu suka bola. Kamu kalau gede bisa ikut salah satu dari mereka nih. Gue, masa iya gitu. Tapi ternyata makin akhirnya dari momen itu akhirnya gue mulai ngikutin Persib tuh apa sih, seru nggak ya gue ngikutin nonton Persib? Karena dulu kan Liga Indonesia beda sama Liga Indonesia sekarang kan, beda sama Super League kan. Dulu kan masih jadi Persib tuh pindah stadion beberapa kali, koreksi gue kalau gue salah ya coach. Mulai dari Stadion Siliwangi, terus di Jalak Haru, sempet ada yang di Cimahi tuh apa? Cimahi di Cicadas. Sidolik latihan, Stadion Persib latihan. Terus ke Jalak Harupat sampai sekarang di GBLA. Nah gue tuh ngalamin nonton Persib dulu di Stadion Siliwangi karena deket dari sekolah gue dulu di Yahya. Deket banget dari SD SMP Yahya tuh deket. Oh berarti ini settingannya waktu kecil di Bandung ya? Waktu gue kecil di Bandung ya, FYI ini maksudnya gue ngomongin gue tuh bener-bener dari kecil nih, dari besar di Bandung nih. Iya, iya bener-bener. Berarti bukan sekarang nih baru suka Persib ya? Enggak, gue ngejelasin rekam jejak kenapa gue bisa jatuh cinta sama sepak bola dimulai dari Persib awalnya justru. Jadi gue lahir dan besar di Bandung. Dari kecil culture dan nurture gue deket sama budaya Persib. Jadi itu yang ngebuat gue
ketika sekarang sudah melanglang buana, akhirnya gue ngerasa Persib tuh apa sih buat lu gitu. Kenapa lu akhirnya setelah ke stadion A, B, C, D, F, G, kenapa lu declare akhir-akhir ini kalau lu Persib? Ya gue ngerasa pulang. Gitu, karena gue ngalamin waktu Persib dulu. Memorinya ya. Memorinya ternyata itu. Iya, Jadi gue pertama kali nonton dulu di Stadion Siliwangi. Waktu kecil, habis itu gue nggak punya sense of belonging yang sebegitu besar sama sepak bola. Karena kan skala prioritas sama dulu fokusnya juga nggak ke bola-bolaan kan, gue punya skala prioritas lain lah. Akhirnya gue long story short gue kerja. Pas gue kerja gue masih tetap menikmati bola-bolaan, tapi emang nggak sepersib itu, karena gue ngerasa Persib tuh kayak hobi yang tertunda gitu. Karena pasti lu cowok pasti punya, lu pria, lu jadi tulang punggung keluarga, lu pasti punya sesuatu yang harus lu achieve dulu dalam hidup kan. Betul. Sampai akhirnya lu bisa balik lagi ke hobi. Enjoy the hobinya. Enjoy the hobby. Iya. Itu mungkin kalau gue itu base-nya. Kenapa gue bisa jatuh cinta sama bola-bolaan. Oke. Jadi Sampai guys, kalau yang nanya Karbit fans Persib bukan ya, dari kecil kan? Dari kecil. Dari sebenernya. kecil. Sekarang udah ada tatonya ya, coba lihat tatonya dulu. Yang ini dulu lah ya. Waduh. Gacor nih Persib Tapi logo ditatoin guys. Tapi masih kering-kering gitu nih logo. Oh baru, ini baru. Oh ini baru. Iya. Tuh Oh ini my masih ini God. logo Persibnya. Keren banget lagi. Yang ini nanti gue kirim di WhatsApp-nya lu biar kelihatan gambar. Biar dimasukin ya di sini ya. Di situ ya. Biar tanda tangan dulu sama yang punya. Katanya ada tato Mark Klok juga bahkan. Ya? Ada di sini. Hah? Gila. Di sini Mark susah Klok? nariknya. Mark Klok? Di sini? Iya. Kok bisa tiba-tiba Mark Klok? Jadi kan iya nih pertama kali Mark Kloknya juga kemarin ngobrol sama gue. Tapi teman-teman kalau ngomongin soal tato, disclaimer dulu ya, bukan untuk diikuti ya, karena bentuk rasa cinta setiap orang sama klubnya, sama apa yang dia sukain tuh beda-beda. Mungkin salah satunya kalau gue ingin punya memorinya tempel di badan gue gitu, karena gue mau koleksi tato. Nah, Tapi bukan berarti yang nggak punya tato nggak suka juga kan? bukan kayak gitu. Dan yang nggak punya tato jangan dibanding-banding. Lu mah nggak punya tato, nggak harus. Jadi waktu itu gue lagi nonton pertandingannya Persib lawan, lupa gue skor Pertandingan. bukan skor pertandingan, klasmennya mepet sama Borneo. Oke, oh ya. Oke, ya pas Mepet. tipis, ngejar-ngejaran. Kejar-kejar sama kan. Habis itu gue di tunnelnya Persib gue bilang, Mark, kalau tripit gue tato nih muka lu di sini gitu. Jadi di Mark lo kayak gini, oke, let's do it gitu. Bener ya, bener pas tripit. Jadi gue jadi Mark Lock nanti mungkin gue kasih lihat lah di sana nanti kalau udah full semuanya. Kalau sekarang setengah-setengah kurang ya. Pas udah jadi gue kirim. Jadi Bang Atta, Mark Klok tuh punya tato di kaki sebelah kanannya David Beckham. Oh. Jadi Mark Klok tato David Beckham, dia tato Mark Mark Klok. Klok. Oh jadi ada reinkarnasinya ya? Asik tuh, seru tuh. Tapi gue juga nggak peduli sama orang bilang apa ya, kan itu juga statement bener nggak? Ya, Tato ya. kan personal banget. Kalau orang bilang nanti orang ngeliatnya buat gue mah dia one of my goat. Buat gue mah dia seberpengaruh itu, gitu. Jadi ya respect. Oke, kalau di Indonesia kan kita udah tahu berarti bro ini fans Persib. Oke. Kalau di luar negeri, Tapi ya Fans gue apa? juga mesti mumpung karena media lu besar nih. Jadi gue pengen banget nyampein satu hal ini sih kalau bisa, dan ini kalau bisa jadi pegangan kita supporter klub di Indonesia untuk bawa misi pesan perdamaian ke semuanya gitu. asik, asik nih. Iya, serius. Ini Karena bagus ini nih. menurut gue serius banget nih, normalisasikan cinta sama satu klub tanpa harus ngebenci klub lain. Let's say normalisasi aja cinta sama gue misalnya, normalisasikan cinta sama Persib tanpa harus ngebenci klub lain, Persija, Persebaya, Bali United, you name it lah. Justru kita harus ada di vice versanya gitu. Jatuh cintalah sama Persib dan respect lah sama semua klub, karena at the end of the day ekosistemnya yang saling membutuhkan. At the end of the day sepak bola Indonesia yang akan berkembang. Jadi menurut gue itu yang harus kita tonjolin sekarang, itu yang harus kita gaungkan. Klip guys, klip omongan tadi guys. Iya, Di betul. klip yang banyak ya, sampai Sumpah. ratusan juta penonton. Amin. Maksudnya karena gini bro, message-nya penting menurut gue. gua aja tuh setiap misalnya Persib juara, kongres Persib, terus juara lagi Persebaya kemarin, Iya. kongres Persebaya, gue tuh seneng kongres Persis Solo tiba-tiba masuk misalnya kemarin ke Liga 1 kongres Persis Solo. Ya banyak yang bilang bagus, tapi ada juga bilang ini Karbit fans mana sih? Emang kita nggak boleh yang ngebut congratulations sama kesenangan orang lain, karena gua ngerasa setiap tim yang menang itu ada story yang jauh luar biasa banyaknya sampai dia jadi juara kan. Dan gue tuh seneng ngelihat tim-tim yang habis menang gitu bro. Jadi gue nggak ngerasa kayak
oh lu menang berarti gue kesel gitu. Enggak kan, kita kan harus Senang aja semuanya seneng. siapapun yang menang ya gue kasih selamat gitu Bener, kan. even waktu gue punya klub aja kayak misalnya Pendekar. Waktu itu yang juara BTS, gue langsung Iya, tulis iya. selamat ya BTS udah menang. Iya. Walaupun misalnya ada derby nih Pendekar Black Steel waktu itu paling rame view-nya sampai kita trending di YouTube. Terus permainannya keras, terus berhasil kadang kita menang, kadang Black Steel menang. Gue tetap kasih selamat ke Black Steel kan itu menurutku nggak harus dijadiin. Oh kalau kamu udah suka ini kamu nggak boleh selamat ke tim lain. That's right. Bro. Nah itu dia menurut gue sekarang ya dengan adanya banyak kreator-kreator sepak bola di Indonesia, salah satunya kita Iya. bertiga gitu ya. Yang perlu kita deklarasikan adalah bukan tentang kecintaan sama satu klubnya aja, tapi bagaimana juga kita respect sama semua klub yang ada. Karena Unity ya. karena itu sama pentingnya bro, Betul, jatuh cinta sama respect sama klub lain gitu, supaya nggak ada hal-hal buruk yang terjadi. Karena kita punya presiden yang kurang baik ya, pilihannya adalah to repeat or recover gitu kan. Jangan di repeat tapi di recover dengan cara ya gitu, kita harus gedein supaya rasa toleransinya, rasa respectnya tuh sama besarnya seperti rasa cinta kita ke klub kita, itu sih. Dan sayang kalau sepak bola kita cuma diingat cuman kalah sama rasa takutnya. Lu kebayang nggak? Lu mau nonton bola? Kenapa? Kita ke stadion yuk nonton bola yuk. Takut ya. Padahal lu punya 1000 alasan buat jatuh cinta sama klub di Indonesia, kalah sama 10 alasan untuk takut mencintai satu klub itu. Jadi kayak Ya, fear-nya lebih gede daripada bahagianya. Padahal tuh sebaliknya lagi. Dan Iya. kita harus narasiin itu bareng-bareng. Apalagi kalau misalnya gue takut menunjukkan gue dukung ini, nanti gue kota ini gue takut Iya. lemparin, takut di spionnya dipecahin. Ada yang kayak gitu juga kan. Iya. Dan itu banyak banget gue denger dari teman-teman, dan dengan bro ngomong ini sih gue sangat-sangat setuju. Setuju ya, setuju. Setuju ya. Karena gue juga Ya, harus sebenarnya juga. kita boleh gak sih ngesuka Persija sama Persib boleh juga kan? Boleh Boleh aja, kan? nggak ada- Apalagi gue nggak ada- kan asalnya kan sebenarnya gue dari Riau, dari Padang orang Oke. tua. Jadi gue kalau Persija lagi menang suka, Persib suka, nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan bro. Yang penting timnas Indonesia kok nomor satunya. Tapi gue pernah di posisi lu nih. Gue Iya. pernah ngerasa boleh nggak ya gue declare Persib, karena gini. Boleh nggak ya gue declare kalau gue tuh in love sama satu klub yang ada di Indonesia. Nanti orang akan berkata apa? Nanti gue akan kehilangan apa? Nanti gue akan, jadi gue mikirin yang buruk-buruknya. Padahal yang plusnya juga banyak gitu. Dan sebenarnya nggak apa-apa untuk menarasikan itu bahwa kita tuh sebenarnya fine-fine aja. Cuman narasi keburukannya sekarang in general lebih banyak. Dan gue sempat ditanya, kenapa sih lu bang nggak jadi netral aja? Untuk bawa pesan perdamaian harus netral. Ini sekarang gue jawab di sini ya. Boleh. Kenapa nih? Karena kalau kita benderanya putih, kita ke hijau, ke biru, ke orange, ke merah, jadinya normal apa nggak? Normal kan? Lu putih, lu bisa kemana-mana. Netral, ya normal. Yang nggak normal adalah lu biru atau lu merah atau lu hijau, lu bisa diterima di orange, di biru, di merah, di ungu, di semua. Oh keren banget ya. Iya, disitulah misi perdamaiannya tercipta, bener nggak? Benar. Karena lu dimulai dari titik yang nggak netral, lu lagi memilih satu klub nih, bener gak? Bener. Gue Persib nih, tapi gue bisa diterima di Persija, di Persebaya, di Persipura Bali, bahkan. di Persipura, dan gue nggak provokatif, kita support, Dan kita kita respect pakai itu jersey semua. lain juga boleh kan bro sebenarnya. Boleh, tapi kita bawa pesan damai akan lebih kena message-nya kalau kita lagi bawa satu bendera yang lain gitu. Jadi menurut gue itu alasan gue kenapa lu gak netral. Nah gue jelasin nih, karena misi gue adalah perdamaian untuk ngebawa ke semuanya, bahwa semua tuh baik-baik aja gitu. Nah, harus baik-baik aja, walaupun emang kita punya rekam jejak yang nggak sempurna, tapi itu bisa di recover, harus di recover. Itu sih kalau gue. Dan semoga banyak ya dari 1, ke 2, ke 3 dan ke banyak Betul. orang berpikiran seperti ini. Gue ada baca komen satu di caps lock semua. Caps lock gini, gila dengan lu declare lu Persib, berarti lu akan kehilangan banyak kesempatan pekerjaan. Ada yang ngomong kayak gitu. Bener atau salah? Menurut gue justru hal-hal kayak gitu harus dibuktikan bahwa statement kayak gitu tuh sebenarnya kurang tepat. Lu masih bisa bela Persib, lu masih bisa dukung Persija, lu masih bisa dukung Persebaya, lu masih bisa menunjukkan jatuh cinta lu sama klub di Indonesia tanpa kehilangan apapun. Justru lu nambah banyak temen, nambah banyak koneksi, nambah banyak kebahagiaan gitu sih menurut gue. Iya, gue aja fans Ronaldo nonton Messi bro. Gue fans Ronaldo tapi gue suka nonton Messi. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan. Iya. Gue suka Madrid,
Tapi salah satu kapten yang gue suka adalah Puyol. Kenapa? Dan gue friends banget sama Puyol. Dan gue seneng banget. Gue se-respect itu sama dia ketika lihat Puyol. Gue ngefans lagi sama lu. Padahal gue fans Madrid gitu. Iya. Dan gue gak ngerasa, oke lu udah Madrid, lu haram untuk suka pemain Barca. Menurut gue itu gak masuk tuh di gue. Gue tipikal yang kayak, lu kalau bagus ya lu memang bagus. Ngapain gue harus benci lu gitu. Iya, gak harus benci. Gak kan? harus benci. Temenan sama Gerard Pique. Temenan sama Gerard Pique. Makanya gue lebih banyak temenan sama pemain Barca bro. Dan itu gue seneng. Maksudnya walaupun akhirnya gue sama Marcelo juga, tapi gue ngerasa fans untuk jadi, walaupun gue fans Madrid dan orang tahu postingan gue suka Madrid, tapi gue respect banget bro sama fans Barca. Jadi gue sampai saking respectnya, gue kalau lagi ngeposting mau El Clasico, itu gue hide semua pemain Barca yang di follower gue hide, gak boleh lihat story gue. Jadi gue hide-hidein bro, kan mereka follow nih hide. Gue sampai takutnya gue nyakitin perasaan dia, gue cuma mau bilang gini, hala Madrid gitu doang. Pengen ngomong gitu gue. Tapi emang gue akuin sih, untuk memilih satu side gitu emang agak sulit sih untuk quote unquote dianggap normal sama semuanya gitu. Karena emang butuh waktu, butuh orang-orang yang berani untuk menyuarakan hal kayak gini. Tapi kalau enggak, selama kita akan kejebak sama lu A berarti lu benci B, C, D, E, F, G. Padahal Gitu kan ya. nggak harus. Bisa Dan kayak Atta tadi, lu Bimo A sebagai berarti influencer yang cukup besar di Indonesia, akhirnya memang harus ada yang kayak gitu Bim. Harus ada yang bisa mencontohkan, oh ternyata nggak apa-apa ya gitu. Iya, Mendukung salah semoga satu klub tanpa benci ke klub lain gitu. Dan gue juga berterima kasih banget kalau kita bisa jalanin kayak gini tuh rame-rame bareng-bareng. Iya. Seru jadinya. Seru jadinya. Karena di luar kan banter-banteran itu memang ada. Iya, Tapi iya. sebatas ya banter-banteran. Kalau ini kan kadang-kadang udah merusak barang apa gitu kan. Mungkin gue coba memahami perspektifnya kenapa orang jadi lebih gampang quote unquote tersenggol ya di Indonesia, karena mungkin emang urusannya sama kedaerahan, sense of belonging dari rasa daerah diturunkan gitu, sama emang quote unquote nggak punya pilihan, nggak punya kesempatan untuk ngerasain atmosfer di klub lain atau apa gitu kan. Jadi rasanya mungkin pilihannya cuman ini, jadi ini harus gue pertahankan. Jadinya fanatisme yang nggak salah, gue juga fanatik tapi nggak sampai buta gitu. Gue nggak sampai yang fanatisme berarti harus mencederai respect sama klub lain gitu. Nah itu yang harus kita ulik bareng-bareng sih. Gue juga masih belajar ya, karena gue forever newbie lah, makanya gue butuh forever newbie bro, bener nggak? Jadi punya room for grow, room for error, room for diajarin gitu. Jadi kita sama-sama belajar bareng-bareng. Nah, dan sepak bola Indonesia itu kompleks banget men. kita udah lihat ya bro Bimo Persib. Tapi tadi belum kejawab pertanyaan gue. Kalau di luar negeri sukanya tim apa? Oke, luar negeri. Jadi gini, dulu gue juga sempat ngikutin Messi segitunya. Oke, udah tahu berarti arahnya ya. Messi. Inter Miami berarti ya. Boca Junior ya. New Old Boys. Old boys. Jadi gue dulu ngikutin sepak bola dari mulai jatuh cinta pertamanya karena gue ngikutin sepak bola Indonesia. Terus long story short, gue pernah jadi host di Net TV, nggak apa ya sebutnya? Boleh bro. Net TV gue pernah jadi host di ESPN FC 2 tahun. Itu bawain acara sepak bola tiap hari. Skemanya kayak podcast 30 menit tapi serius gitu tak. By data, fakta. Jadi Iya, legend tuh acara tuh. jadinya buat gue ya, kalau orang kan ada yang suka banget data fakta, buat gue itu kok jadi gue nggak fun ya, kayak terlalu serius gini ya. Nah itu yang ngebuat gue hilangin penat dari sepak bola tuh karena nonton Ronaldinho coy. Nah, Ronaldinho tuh buat gue kayak Arahnya mulai ini nih, mengerucut. Messi, ya. Ronaldinho. Udah ya, warnanya pasti agak biru-biru merah kan. Udah kebaca. Biru ada merahnya, terus ada kuningnya kalau nggak salah. Udah at that moment Ronaldinho udah nggak terlalu jago kan nggak? Iya. Udah masa-masanya udah nggak emas lagi di situ, era-eranya La Pulga bro. Jadi gue rasa ini nih kayaknya yang bisa gue ikutin gitu. Tapi emang sih ya, Barca gue waktu itu. kita itu butuh pemain kayak Ronaldinho lagi bro. Kalau nggak sepak bola itu mau nonton, gue aja kadang ngantuk bro. Ngeliat Kalau sistem sistem banget, memang rapi mainnya. Tapi kalau dulu tuh kita kayak ngelihat Ronaldinho, terus ngelihat pemain-pemain kayak Zidane gitu, entertainment banget bro di tengah lapangan. Neymar iya sih. Jogo Bonito gitu masih keren ya. Iya. Dan mereka tuh kadang-kadang nggak mikirin terlalu dia harus ngegolin. Saya menurut dia asis itu bagus, nguasain pertandingan, terus entertainment di lapangan tuh bagus gitu. Betul. Futsal juga sama bro.
Futsal itu kan kita mentok di era Falcao Ricardinho nih. Setelah itu sistemik. Setelah semua itu ya. sistemik semua. Dan makanya nggak ada yang followernya bisa ngejar mereka berdua kan. Betul. Karena udah nggak ada yang FVP lagi bro. Di Indonesia pun Tapi, terakhir runtuh tapi boy Indonesia, kan. Indonesia kalau mainnya sistemik kayak gitu terus juara nggak apa-apa gua. Nggak apa-apa Ya, juga. nggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau KPI-nya juara nggak apa-apa. KPI juara nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai penonton kita kayak kehilangan itu magical touch gitu Magical loh. touch. Iya sih, magical moment ya. Magical moment-nya hilang. Ini agak mulai-mulai hilang nih. Mulai. Apalagi nih era Ronaldo Messi kan udah mulai memudar nih. Hampir selesai lah ya. Hampir selesai lah ya. Kan dua-dua ini masih dulu suka mempertontonkan magical moment-nya. Tapi ya itu. Tapi narasi Ronaldo Messi ini akan selesai. Gue dengerin 8 tahun lalu juga gue dengerin loh bro. Masih ada sampai Sampai sekarang. Masih- sampai sekarang. Gak beres-beres ya. Beres ya. Gak beres-beres. Tiba-tiba kita ngobrolnya lagi udah Piala Dunia di mana? Di Spanyol. Iya. Masih Ronaldo Messi ini Dan, masih ada. dan fansnya juga masih berantem. Dari fansnya masih kecil sampai udah pada punya anak kecil. Masih pada berantem. Tapi lu never tuh ending reborn lagi tuh setelah era jersey low block berarti ya? Maksudnya orang tuh mulai tahu lagi Bimo sebagai fans sepak bola tuh era iya. low block bukan sih? Oh, rebornnya Bimo tuh? Blokor. Low block lagi, blokor. Iya karena gue nggak ngontenin kan. Karena kan dulu gue sibuk kontennya. Jadi sosial media gue peruntukannya untuk promosi film waktu itu. Dalam waktu yang sangat panjang tuh ya. Dalam waktu yang sangat Oke. panjang. Dan emang gue nggak mau share apa terlalu banyak di sosial media, lebih ke arah olahraga sama film gitu. Cuman karena DNA-nya sosial media juga udah shifting, itu yang ngebuat gue juga masa gue nggak adaptasi sih sama gaya mainnya sosial media, masa gitu-gitu aja, Oke. masa poster film doang kayak nggak salah sih, cuman masa gue nggak ikutan sama create konten soal bola-bola apa soal yang gue suka gitu. Nah hobi yang gue suka dan tertunda tuh adalah sepak bola. Gue mulai pakai jersey gitu. Dan itu dapat banget loh bro. Oh, dapat. Dapat karena dulunya kan aku tuh kolektor jersey yang tanda tangan. Bang Atta. Aku Oke. awalnya dulu tuh sukanya jersey tanda tangan. Nah gue mulai koleksi jersey klasik. Salah satunya diracunin sama Mas Bro ini. Oh, berarti baru 2 tahunan juga dong. 2 tahun 2 terakhir. Kalau iya, yang gue iya. benar-benar belinya itu benar-benar amburadul loh. Gue mana ada jersey klasik gue suka gue beli. Kalau dulu tuh gue harus lihat ini timnya gue suka atau enggak, pemainnya harus tanda tangan. Jadi gue dulu koleksi serumah semuanya harus tanda tangan. Oke. Memorabilia. Memorabilia, berarti ya. bukan buat Memorabilia. dipakai-pakai. Oke. Jadi menurut gue tuh sayang banget ketika gue punya jersey klasik dipakai-pakai. Waktu ngeliat Bang Bimo, iya ya ngapain disimpan-simpan. Enjoy aja lu pakai, rusak ya nggak apa-apa, itu namanya part of the story. Iya. Akhirnya dan beliau ngasih nomor, nih belinya di sini bro. Oh, Oh iya gue ngasih waktu Iya. Iya beberapa temen itu seller yang itu legit. pas gue lahiran anak pertama. Oke. Berarti 4 tahun lalu, anak gue udah 5 tahun bro, bayangin. Oh iya 4 tahunan ya benar. 4 tahun 5 tahun. Iya. Iya. lupa gue. Bim, Itu- tapi sebelum di posting yang zaman blokor udah ngumpulin juga dari dulu si jersey ini. emang ngumpulin cuman nggak gua kontenin bro. Pemain Oke. jersey di Indonesia nih, mark my words ya, pemain jersey di Indonesia itu banyak banget yang koleksinya. Banyak yang bilang ke gua kan, oh koleksi lu sekarang jadi si paling jersey nomor 1 ya. Bro jujur yang lebih ngiri mah banyak. Gua mau nggak ada apa-apanya. Iya, Sumpah yang kolektor nggak Bener, ngontenin bener. banyak banget, ngeri tak. Bener. Iya. Ada Ngeri bro, banget. orang koleksi jersey itu Inter bro. Dari Inter pertama sampai Inter sekarang lengkap bro, sampai kayak toko. Ivan ya, Ivan. Iya. Ivan gila sih. Aku udah lihat lagi Milan ada jersey Liga Italia. Aku udah bilang nih orang gila banget. Gila, Ada yang gila. udah miliaran bro. Gila. Ada yang udah harganya serumah-rumah ditaruh di jersey. Ya Nah, memang kayak- momentumnya mungkin untuk balik lagi ke bola-bolaan, untuk dapat eyeball-nya, untuk dapat exposure-nya waktu itu secara nggak langsung lewat jersey, bener. Gitu. Tapi gue nggak punya by design bahwa gue harus jadi si konten kreator bola. Enggak, gue nonton bola untuk memenuhi kembali hobi gue yang tertunda. Itu aja sih. Iya. Karena kan sempat ada ini ya kayak Bimo nih ikut-ikutan aja dia gara-gara era blokor, jadi dia artis yang ikut-ikut pakai jersey. Sebenarnya kan Nggak kita apa-apa udah juga tahu orang dia ngomong gitu. sebelumnya kan ada ESPN FC bareng Panji Suryono, Coach Yasin yang gitu-gitu. Sebelumnya kan memang sudah ada, akhirnya rebound di situ dan malah terbuka tuh jalan-jalan dia ke stadion sekarang. Hampir semua final ada Bimonya coy sekarang. Final Bersyukur itu gue. UCL, final apa kata gue pasti Bimo nih harus kayaknya kalau belum ada Bimo belum final tuh. Dan beliau tuh Beruntung, diizinin beruntung. mulu sama bininya. Iya, aneh Bang banget Bimo tuh tuh ya. diizinin. Aku tuh gak diizinin semua. Ini lebih agak Ini- curhat sedikit. Ini bini gue jangan sampai nonton ya. Nggak apa-apa, itu aja yang di quote tolong ya teman-teman. Jadi biar tetap gue yang ada di final. Udah tahu di sini aja tak. Iya.
Jadi Mas Bimo pernah ngajakin gue, yuk kita nonton apa gitu. Ini nih futsal yang di Spanyol. Iya bener, aku nanya ke biniku, Oke. kamu kan habis pergi sama kita gini, kamu jangan, ya udah. Enaknya Mas Bimo tuh istrinya kayaknya dia ngikut terus kalau lagi nonton bola. Iya dia menurut gua salah satu luxury yang gua punya tuh justru adalah Istri ya. restu istri. Oh Dia- ya sih. Dia ngerestuin gua banyak hal, salah satunya ya tentang hobi gua ini. Walaupun 2 hari perginya 1 malam habis itu pulang lagi. Enggak, kadang-kadang gua bisa pergi tuh bisa misalnya 3 minggu gitu ya. Aku mau tur ke sini. Oke, yang penting kamu bahagia, kamu tahu apa yang kamu lakuin dengan segala resikonya. Terus kamu tahu nanti di sana juga kalau nggak ada aku gua tuh suka skip. Kalau misalnya suka skip barang-barang lah. Oke. Ya cowok gimana sih? Ketinggalan. Kalap. Klamsi lah. Klamsi. Naro ini lupa di mana. Lupa. Lu kalau nggak ada gua lu mesti siap sama hal kayak gitu ya. Dengan segala keklamsian gua, bro. Lu lihat gua di final bahagia gitu kan, lu nggak tahu aja backgroundnya. Mau masuk hotel susah, gitu banyak gua. Bro. Ketinggalan apa lah. Wah, ada hilang apa lah. Dan, Banyak banget. dan bini nggak ikut kan, bener-bener sendiri kan. Nggak ikut. Ada yang dia ikut yang tahun lalu. Ya akhirnya kita keliling cuman pas nontonnya cuman match Como aja sama nonton Jude Bellingham. Oh, oke. Dia suka banget sama Jude Bellingham. Gue bilang, ya udah kita Bagus. nonton Madrid. Kita ya puji Tuhan dapatnya waktu itu di front row. Jadi bisa deket banget. Tapi waktu itu Jude-nya nggak main, bro. Waduh, Jude-nya nggak main, dia ya nggak ada Jude. Tapi menit 60 main, nyetak gol terus nge-wink gitu ke Oke. bini gue kayak wink kayak wah udah bahagia banget. padahal suaminya fans Barca ya. Itu dia. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi nggak bisa dipungkiri aura-auranya pemain-pemain ganteng-ganteng tuh ada di Madrid, bro. Oh iya. Iya, itu harus David diakui. Beckham, Jude Bellingham. Iya, bisa di quote ya itu. Tapi gue melihat ada perbedaan ini, Bim, ada perubahan. Dulu kan suka pakai long sleeve. Iya. Jadi kayak genrenya kan kita tahu ya Bang Atta ya bahwa jersey itu kadang ada genre-genrenya ya. Betul. Ada yang suka ini misalnya Liverpool aja, ada yang suka nomornya 7 aja gitu. Kalau dia kan dulu long sleeve mulu nih. Sejak kapan akhirnya berganti jadi boleh pendek dan mulai ke Liga Indonesia? Karena tadinya gue koleksi untuk koleksi gue sendiri, yang untuk gue kontenin lucu-lucuan, dan gue tahu kalau yang long sleeve itu kan secara lebih rare kan, secara scarcity itu lebih tinggi lah, lebih sulit karena Lebih langka. iya jumlah produksiannya lebih rendah, udah gitu Iya. juga demand-nya dulu nggak terlalu banyak, jadi gue lebih suka aja. Dulu long sleeve siapa yang mau pakai, jarang banget kan gitu. Iya. Emang yang ngoleksi juga niche banget lah. Jadi gue lebih masuk sama long sleeve aja kali ya, karena yang short sleeve-nya udah banyak nih, yang long sleeve jarang ada yang punya. Plus gue bisa nutupin tato. Kenapa? Karena gue mau bikin IP baru yang beda banget sama karakter yang gue mainin di series atau film gue gitu. Awalnya tuh kayak gitu, bro. Tapi sering berjalan waktu kok jadinya si LS buat gue ya. Ini teman-teman, ini mah bener-bener pure perspektif gue. Jadi kalau berbeda sama pandangan teman-teman ya sorry aja. Kenapa sekarang gue jadinya kok ke short sleeve? Kenapa udah gak pakai long sleeve lagi? Karena menurut gue jersey itu harusnya jangan jadi sesuatu yang extremely eksklusif. Lu pakai jersey itu kan jadinya seragam kan. Itu kan logo, identitas, dan egaliter. Kebersamaan untuk nonton bola, merayakan, menselebrasikan klub atau negara yang kita tonton gitu. Jadinya harusnya inklusif, semua orang bisa masuk, semua orang bisa merayakan bareng-bareng gitu. Kalau terlalu extremely eksklusif, LS udah gitu juga jadi si paling susah didapetinnya, jadi kayak kok mau jadi koleksi jadi Repot jadi banyak Terbebani barriernya ya gitu. Jadi Iya, orang iya, juga iya. malas gitu. Nah sedangkan jadinya gue lebih ke arah ya jangan dibikin ribet lah, udah sekarang gue pakai semua aja gitu. Mulai ke Liga Indonesia dan Timnas. Nah kalau mulai Liga Indonesia, kalau Timnas gue mau ngoleksi mau short sleeve, long sleeve. Gue pertama kali punya jersey Timnas yang ajaib-ajaib tuh dari KJTI. Oh, KJTI, Mas Jadi Budi ada, ya. jadi kolektor jersey Indonesia, karena kan dia tahu sejarahnya. Gue tuh ya adopsi beberapa jersey Timnas, ini kan rata-rata match worn. Coba kita lihat ya. Iya, Kita iya. lihat sedikit ya, kita review sedikit. Ngeri, guys. Gue itu sampai kemarin pengen banget ke rumah Bang Bimo ini karena gue tuh pengen lihat jersey-jerseynya dia. Saking gue lihat ini orang kalau pakai jerseynya kok yang gue pengen gitu. Ini udah termasuk top collection yang lu bawa ya. Ini
yang 20 pertama yang gue bisa ambil. Oke. 20 pertama berarti berapa ribu ya guys? Nggak ada. FYI ya, FYI. FYI. Untuk urusan timnas ini mereka berdua nih punya semua yang bagus-bagus sialan emang. Ini Bimo dan Atta Halilintar dua-duanya jersey timnasnya bagus-bagus koleksinya. Tapi gue punya alasan untuk adopsi jersey timnas supaya apa? Supaya aman, terawat, terus track recordnya juga. Kalau Betul. teman-teman ada yang mau adopsi ngerawat, silakan aja. Oke. nggak apa-apa. Nah itu salah satunya juga. Betul, Gue betul, daripada betul. ke orang yang nggak tahu, Di gitu, orang yang boleh tepat nggak- ya. Boleh nggak gue adopsi aja? Waktu itu alasannya dari KJTI. Oke. Ini mature-nya Aji Aji Santoso. Santoso. Jadi before Aji It Says Santoso. ada kapten kita namanya Aji Santoso. Number 3, legend number 3 bro. Udah demek-demek. Oke. Wah. SEA Games 99 ya. Ini SEA Games 99 ya? Iya, betul. Ini kalau nomor 20-nya kalau nggak salah tuh BP. BP 20 karena 10-nya kan awalnya Kurniawan, walaupun pada akhirnya waktu itu Kurniawan gak ikut. Katanya BP, gue pengen menjadi double-nya Kurniawan nih. Kurniawan udah jago, gue pengen 2 kali lebih jago dari Kurniawan. Makanya 20 BP. Nah ini Ini debutnya BP di timnas nih. Oh iya, Senior. debutnya BP di timnas. Coach ini keren ya. Dia tahu sampai sejarah jersinya loh. Sejarah ini Kamu suka koleksi juga bro? Suka koleksi ya? Koleksi dia. Tapi aku yang lokal-lokal aja. Oke. ngeri-ngeri juga Ganteng, koleksinya. ganteng bro. Ini jersey tahun 99 ya, SEA Games ya. 99. Ini waktu beliau jadi kapten. Kapten betul. Ini dilelang nggak tapi? Ini tuh Soalnya pengen ikutan. Lu mau? Nanti kita coba dulu. Bang Atta, ini asik. tuh nggak akan ada lagi jersey belang-belang merah putih karena sekarang harus jelas kalau Bener. timnas kalau mau merah, kalau mau Putih-putih. gelap gitu. Kalau Iya. ini kan sebenarnya merah apa Bener, putih nih ini gitu. langka ini. Jarang. Maksudnya jarang kita temuin lagi Iya, ya. betul. Ini jersey timnas. Samuel futsal. Eko, ini yang kemarin ya, Samuel Eko. Samuel Eko. Masam. Tadi mau aku pakai sekarang cuman ngetat gitu ya. Waktu minta waktu kecil sekarang. Tapi ini salah satu jersey timnas futsal favoritku ya. Yang ini ya? Karena kita momennya pas pakai ini dapat banget. Final dan Piala Asia. Final Piala Asia. Sedikit lagi satu tuh ya. Sedikit lagi dan kita finalnya lawan Iran ya, Iran, juara gila satu tuh. Asia. Dan kita kalahnya cuman adu penalti. Betul, Ingat guys, bukan betul. kalah di bantai. Gue sampai radang tenggorokan itu tak. Oh, gue juga bro, gue pulang 3 hari gak ada suara. Hilang Gua teriak-teriak. nangis bang. Gue nangis bro. Nangis bang itu. Itu gue juga nangis. Sakit hatinya ada kali 2 hari 3 hari tuh sakit. Tapi nangisnya tuh sedih karena gak juara, tapi saking bangganya Iya, sama iya. bangga. Iya, iya. Bangga Betul. banget kita bisa Iran bro dengan pemain Salar Agopur. Dengan pemainnya udah nomor 12 yang main di Eropa yang kemarin juara Champions League. Betul. Ada pemain Barkanya. Betul. Terus kita habis ngalahin Jepang, gila bro. Tapi jujur ya, Ini. gua karena timnas ini yang di edisi ini nih, Iya. jersey ini, itu gua kan emang gue emang fans FOMO lah kalau di futsal. Oke, Bener-bener oke. baru ngikutin ini, Oke. langsung se-in love itu. Jadi ini momentum banget sih Ya, ya. di momen ini. Ini yang teman-teman kayak Mas Bimo, menurut gua gak usah malu. Iya, nggak Futsal apa-apa. butuh fans FOMO, sumpah. Gak perlu lu malu, aku baru ngefans sekarang. Gak apa-apa, ini negara kita bos. Iya, iya, Ini iya. kita lagi main, lu FOMO gak apa-apa. Kalau gua ada kan orang suka bilang gini, fans timnas pada FOMO. Menurut gua gak apa-apa bro. Datanglah cewek sebanyak-banyaknya Datang, betul, FOMO. Kayak lu mau suka karena gantengnya, gua gak apa-apa bro. Iya. Kalau gua. Dan Jadi mumpung support prestasi aja. juga lagi bagus sekarang, Iya. lagi oke juga. Dan kadang mereka dengan datang mereka beli tiket, mereka beli jersey, itu kan support timnas kita. Yes. Timnas kita butuh buat TC miliaran, butuh buat latihan di luar negeri. Bener. Yes. Gaji coach kita Hector Suto yang nggak main-main. Betul. Terus butuh fasilitas buat pemain. Sebanyak-banyaknya FOMO lu beli. Datang aja. Datang udah, nggak usah nggak takut. Datang, Udah datang. Bener dengan datang jadi fans dan terlibat langsung, jadi Betul. iklimnya jadi bagus. Betul. Ini jersey mature-nya Bima Sakti. Oh my god. Ini kapten juga nih Piala. Piala Tiger berarti ini mungkin 60 tahun ya. 2000 atau ya 2000-an. Waduh, gue lupa. Nah ini Bang, ini kan kita masuk final ya tahun 2000 tuh di Thailand. Ternyata ada beberapa si jersey ini tuh di orang Thailand. Orang Bang. Thailand tahu gue. Jadi karena mereka pemain itu kan tukar jersey kan pada Tukar, ketika iya, final dan mungkin pemain Thailand juga dia ngasih ke entah siapapun orang Thailand. Nah sekarang tuh banyak di Thailand jersey timnas ini. Oh iya. Masalahnya orang Thailand juga nggak mau ngasih ke kita. Mereka juga mau nge-keep bahwa ini Oh bersejarah. iya, sama mereka di-keep ya? Di-keep sama mereka. Dan orang Thailand tahu pembeli jersey terbesar salah satunya dari Iya, negara kita, bos. itu. Jangan macem-macem. Pasar mereka ada di negara kita nih. Tapi ini koreksi gue kalau salah ya teman-teman. Ini gue nggak tahu mature, nggak tahu player issue nih. Gue lupa-lupanya nih dari Mas Budi ya. Mas Budi, Mas Mas Budi. Prasetyo. Kalau ini beneran dari orang langsung nih. Ini MW. Iya. Ini juga gue nggak tahu nih MW atau bukan. Jadi coba ya gue nggak tahu. Ditelaah lah ya. Telaah kalau yang pakar-pakar jersey. Wah, Tapi PI-nya aja udah susah ya bro ya. Susah. player isunya aja udah Susah, bro. ini mulai Udah keren.
selanjutnya. Jadi ini adalah coba gua tes pengetahuan Persib lu. Oh, siap. Ini jersey tahun berapa nih, Coach? Harusnya itu 2001 2002. 2001 2002. Antara 2001 2002. Oh, Suharyono. Suharyono udah dilegalisir. Ini yang warna birunya nggak ada yang punya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan ini yang biru putihnya. putih biru kan. Yang dominan warna birunya sampai sekarang nggak ada yang punya. Dan yang putihnya pun susah. Susah ini. Yang ini susah banget. Lu suka nggak? Suka lah. Oke, ini buat lu. Serius. Oh iya. Gila. Let's go. Dia bagi-bagi. Wih, terima kasih guys. Yoi. Bimo, terima kasih banyak. harus dibagi supaya nyebar virus jersinya. Ini Rare. the real influencer ya. The real. Influencer ini bagi dulu biar orang Bim, ya, hatur nuhun ya. Bener. Sumpah. Wih, terima kasih banyak Mas Bimo. Kalau Atta kan Real Madrid. Nah, ini gue cuman punya jersey Real Madrid tuh ini Oh sama. my god, ini Santo beneran nih? Iker. Oh, Iker Casillas. Ini yang first prod. Oh my god. Kan lu bro. punya akses ke pemain-pemain Real Madrid nih. Silakan tanda tangan. Ini buat Thank you, bro. Atta Makasih, bro. Halilintar. Thank you, my brother. Sama, bro. Woi, banget lagi tuh. Dapat kita. Enak lo ngundang Bimo yang udah datang dibawain jersey. Di bawah rare lagi jersinya. lagi. Apa jadi di stripping aja, jadi tiap hari gue bagi-bagi. Mungkin dia tuh udah kebanyakan bro jersey-nya. Jadi bingung naruh mana lagi udah gak muat lemarinya. Mungkin. Sama Ini kalau- pertimbangannya apa? Emang enggak entah lebar ya? Enggak sayang ya dikasih Justru menurut gua harus didelegasikan sama orang yang benar-benar ngerti value-nya dan mau ngerawat. Udah gitu juga kebahagiaannya bisa tersebar. Karena jersey dikumpulin sendiri-sendiri juga olat aja. Lu punya 1000 jersey juga buat apa? Mending bahagianya jadi nanti Atta juga ngelakuin hal yang sama. Wih. Aku sama kayak bro orang tuh suka apa? Kasih jersey-nya. Tapi aku nggak yang serare ini sih. Hasilnya masih. Keren banget, Tak. Ini keren sih. Casillas yang ini guys. Iker Casillas pas masih muda nih masuk. Ini pas juara nih kalau Awal- sama Champions kan? Iya, juara Champions ya, Juara pas dia masih Champions muda ya. Wih, cakep. Ada busanya tapi ya gua nggak tahu size-nya muat apa. Masih nomor 27 soalnya, masih nomor 27. Ini masih swag K-pop gitu bro. Yo, Mantap, vamos. Dapat jersey gua. Sama mungkin lanjut lagi jersey yang paling momentum lah ya. Buat Iya. gue lebih ke arah timnasan ini waktu ini Aples Tecuari, ini SEA Games 97. masih Mikasa Iya, SEA warna Games biru. 97. Lu gimana tahu nggak berapa jumlahnya terus sempat ada kayak listnya gitu nggak sih? Kalau jersey itu hilang atau ada masih tahu nggak? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Nggak tahu, Bro. Jujur gue. Tapi perkiraan ada berapa, Bim? Ya, ini antara nggak tahu atau pura-pura nggak tahu bro sebenarnya. Nggak tahu gue. 3.000 pieces nggak? Enggak. Kayaknya enggak deh. 3.000 kayak banyak banget ya, Bro. Seribuan. Kayaknya enggak deh. Masa? Masa sih? Enggak, kayaknya enggak deh. Bang Atta ada seribuan nggak? Ada. Nggak tahu juga. Gua. Nggak tahu. Lu sama nggak nggak ada data juga ya? Gue tuh dulu sempat akhirnya gue notes lah di handphone gue kan bro. Oke. Habis itu udah nggak ke notes lagi Nggak karena kenal lagi sama. Kebanyakan ya. karena satu kita udah nggak inget. Tapi kadang-kadang gue punya sense, kayaknya gue punya Madrid yang tahun segini deh, gue punya sense gitu. Gue lebih hafal dari orang yang pernah nyusun lemarinya. Oh, kebayang ya? Kebayang, gue ya, pernah ya, punya ya. jersey ini. Gue inget di kepala gue, memorize. Gue tuh terlalu, karena barang itu gue sayang, jadi gue inget. Oke. Iya, Oke. gue juga gitu sih. Cuman gue kalau dihitung jumlahnya berapa, Gue nggak tahu benar. Nggak tahu tapi. nggak tahu. Tapi ada nggak bro jersey yang lu beli itu dulu dimarahin bini? Nah, Nah, menarik. menarik nih. Dimarahin bini ada tapi nggak gue bawa karena saking nggak pentingnya jersinya. Oke, jersey apa? Waktu gua Dan harganya berapa biasanya? harganya murah sebenarnya, cuman harga tapi nggak penting banget. Waktu gue lagi di mana ya, lagi di Roma kalau nggak salah. Terus ada jersinya, bukan jersey baru, bukan jersey vintage, sorry, dia kayak jersey, bukan jersey, kayak trainingnya Latihan gitu. latihan Itali gitu. Oke. Ngapain sih mau nemuin koper cuma buat gitu-gitu doang, kayak iya ngapain ya gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh bini gue, kalau nggak ada sejarahnya, nggak ada momentum, lu ngapain adopsi gitu-gitu kayak ya. Lebih ke arah nggak penting aja sih menurut bini gue. Tapi kalau jersey yang bro beli itu paling mahal berapa? Mahal ya, gue tuh nggak pernah bahas harga, mungkin secara value ya. Value. Secara paling value menurut gue ya ini timnasan ini. Oke. Aji Santoso. Indonesia ya, timnas Indonesia ya. Iya. Oh jadi jersey timnas ini lebih bervalue daripada jersey klub-klub luar? Karena gini, menurut gue kalau klub jadi subjektif, tak. Lu suka Ronaldo, lu punya duit 10.000. Oke. Lu suka sama Ronaldo, lu mau spending 900 buat Ronaldo.
menurut lu make sense. Buat gue, misalnya gue fans yang Messi, nggak make sense. 900 kayaknya kok nggak make sense deh. Jadi kayak terlalu subjektif tak. Kalau timnas dia kan lakunya juga sama orang-orang Indonesia kan. Iya. Kalau bro keluar dia masih punya value yang sama atau enggak? Tapi at least di negara kita ini kan jadi memori sejarah kan. Bener, most wanted ya. Iya, Memori sejarah sih menurut gue. Karena zaman dulu tuh jersey-jersey cuman bikin 2 set paling kalau kayak gini. Bener. ini kayak gini gitu misalnya. Aku pernah nggak liat jersey timnas kayak gini. Gue pernah lihat tapi belum punya gue deh. Ini ya. Bim itu Piala Asia yang bawah ya? Bawahnya Aples. Nah ini yang sekarang, nah itu dia. Nah ini tuh juga dari Nomor 5. Itu Aples ya? Aples. Ini Aples, juga Ghazali itu ya? Ghazali, Oh, legend ini tuh. Oh ya Piala Asia bro. Lu Piala Asia. lebih tahu lu dibanding gue. 2004. Gue emang gak ada knowledge ya, gue cuma bagus nih gue adopsinya gitu. Kebayang. Berarti ada berapa jersey timnas bro? Oh banyak banget ya, banyak banget. Banyak banget berarti. Bang Atta ada berapa? Bang Atta, Janut ini juga, dia juga banyak nih. Gue susah juga nyebutinnya. Iya banyak. Karena banyak. timnas kita tuh kan ada yang jersey buat friendly match, ada jersey turnamen, Iya betul. ada jersey. Tapi jersey timnas yang paling bersejarah, sorry lanjut. nggak apa-apa bro, bener. Jersey timnas yang paling bersejarah buat gua, mau secara momentum sama secara journey-nya ya ini. Marcelino. Marceng Arab waktu Saudi. lawan Arab. Oh ini match war. Ini mature-nya kan dia 2 jersey kan. Dan ini 2 gol ya? 2 gol. Gol pertamanya waktu itu dilelang Oke. untuk sama Surabaya Jersey Community. Gue lupa jadi 100 sekian juta lah itu untuk renovasi sekolah, which is Keren. bagus banget karena jersey jadi punya value, punya misi gitu. Jadinya nggak cuman jersey aja, tapi dia punya misi untuk yang lebih baik. Dan jersey itu bisa kayak gitu loh bro. Bisa kayak gitu. Ya, bisa kayak sampai gitu. Bisa sampai karena jersey ini udah kayak identity, Iya. history ya, keren ya. Part of history. Nah, ini kalau menurut gua kalau mau dijadiin sesuatu yang bisa valuable, mungkin kalau dilelang gua sih rela untuk ngelelang ini tapi dengan misi sosial. Jadi apa? Gua mau nih. Oke, nanti kita cari ya guys. Siapa tahu Atta mau nuker jadi sekolah atau jadi Mau juga tuh gua ikutan gua. secara value ini ya yang paling disuka ya. Bener. Secara value dan momentum. selama ya. diadopsi karena ini sejarah, men. Oke. Tapi kalau bisa jadi sekolah atau jadi lapangan sepak bola, Ya silakan ya. iya, keren jadi ada. Gue yakin Marceng juga setuju. Bang, By the way, jersey Marceng juga semoga pemulihan cederanya bisa. Oh iya, Marceng ya. Ya, Lagi kayak West watching. Bang Atta, jersey timnas yang paling Bang Atta suka yang mana? Yang Bang Atta punya ya? Pernah gua pakai pas podcast ke Sport 77. Bustomi. Iya, Bustomi. Piala Karena gua tuh Asian kalau Games 2006. bener, gua tuh kalau jersey ngelihat dulu pas gua pakainya bagus nggak, ada kan jersey Oh, dulu. oke. Kurang cocok ya? Fitting Kalau gua pertama jadi ada jersey yang memang gua buat ditaruh ganteng-gantengan digantung. Siap. Tapi waktu kalau jersey itu nggak bersain, gua suka jersey yang gua pakainya harus ganteng gitu. Yang Bustomi itu ganteng tuh. Ganteng banget. Ininya pack, kerahnya bagus. Yang mana sih? Asian Games 2006. Asian Games 2006. Oh. Yang Puma ada. Oh, itu juga rare, bro. Rare itu, rare. Iya, dan gue suka banget sih jersey itu. Iya. Terus gue jersey BP. Piala Asia side. ya, yang dua ya. Iya, gue suka banget yang itu. Terus BP yang pas 2010. Oke. Firman Utina, gue dapat match warm dari Bang Firmannya. Woi, banyak nih denger. Banyak Firman nih. Utina pas 2010 karena itu pertama kalinya gue nangis gara-gara bola. Bener-bener nangisnya tuh berhari-hari. Karena timnas kalah di final bro. Dan itu Iya. gue nangis. Sakit hati lah ya. Ya, itu pertama kali gue nangis. Gue bilang, ini ngapain sih hati gue kok nangis sesedih itu. Dan gue bisa galau, lebih dari galau apapun selama 2 minggu. Cuman mikirin kenapa timnas gue kalah gitu. Dan Bang Firman tiba-tiba ngasih. Dan Bang Firman ngasih pas ketemu, bro ini waktu, wah. Gue langsung kayak inget masa kecil gue dulu. Gue nonton, sampai gue tuh gak bisa masuk ke dalam bro. Gue dengerin orang lagi teriak di luar aja di GBK. Wow, itu merindingnya parah. 2010 gak masuk ke dalam? Gak masuk. Gue kan ya waktu itu rezekinya belum masuk ke dalam. Tapi gue seneng cuman ngeliat fans timnas lagi jalan gitu. Wah seneng Apa banget. tiket waktu itu ada? Gak dapet tiket. Oh, di luar tuh gak dapet tiket. Gak dapet. Jadi gue seneng dengerin doang. Wuh gitu. Gila. Karena Real. Gila ya. Iya. Real fans. Iya, karena bola sih gila. bokap sih. gue lagi ada jualan deket situ. Gue izin nih timnas lagi main di situ. Terus gue lihat di Senayan itu kan banner-banner pemain kita kayak Firman, BP itu ditempel. Gue merinding, gue jalan di tengah situ. Gue ngerasain tuh gimana gue jadi arminya timnas. Makanya gue sampai sekarang bro, gue tuh paling takut gue nonton AFF. Makanya orang tanya, bro kok gak terlalu ngikutin? Gue paling takut. Kan traumatik gue dari kecil. Yeah. Gue tuh pengen banget Indonesia juara AFF.
Nggak apa-apa Iya. kemarin kita yang AFF sekarang kan kita juga belum dikasih kesempatan Belum untuk dikasih rezeki ya. belum kasih rezekinya. Tapi kan masih ada ASEAN, FIFA ASEAN. September Kita ya. semoga bisa kita tebus Let's di go, situ. let's Sama go, Piala ya. Asia bro, Januari bro Piala tuh Asia. gue Let's go, let's Asia. go. gue all in sih gue. Nah, kalau Asia gue let's go deh. Let's go. All in ya? All in sih gue. Bakal kesana udah? Kesana gue all in gue Wah, beneran. Gue ada syuting, gue bilang tunggu dulu gue nonton lagi. gue nonton Piala Asia dulu baru kita syuting. Ini dulu lebih penting gue bilang. Tapi seru ya kalau ketemu sesama Hobi. hobi gini. Tapi gue pengen tanya, top 3 jersey impiannya Ganindra Bimo yang lu belum capai. Impian ya. Tapi ini impian lu, dream lu. Dream gue selalu konsisten lah. Gue pengen banget punya jersey long sleeve Inter Milannya Ronaldo Nazario da Lima yang Pirelli kuning. Ini Pirelli kuning. Oh itu lu belum pernah dapat bro sampai sekarang? Yang match worn ya. Nah ini beda ya teman-teman. Gue banyak yang nawarin ke gue. Ini ada yang kan suka aja yang nawarin ke gue. Ya. Ini ada yang Ya. KW Super, ada yang Ya. player issue. Kalau bisa yang bener-bener gue koleksi banget tuh yang match worn karena itu ada rekam jejak Bener. sejarahnya bener-bener ada di situ. Nah gue pengen banget itu dan gue lihat itu cuma nah ini nih. Wah. Bro, yang itu ini. ada di Aduh. San Siro. Gue pertama kali lihat di San Siro. Lu beli aja bro yang ada di situ. Not for sale man. Ada sih temen gue jual dia di Spanyol gitu di Tenerife kolektor jersey. Di kayak Tenerife? gini. Cuma harganya Udah gak masuk Harganya akal. berapa tuh? harganya mending Setara apa deh? Setara apa deh? bikin sekolah sepak bola sih kalau gue. Iya mendingan bikin 100 SSB. ada? Lebih? 10x. Wow, berarti 1 M guys. Iya. Match worn. 1 M. MW sign. Terus ada match details apa katanya match details sama tanggalnya gitu lah match details Iya dia apa main sama di tanggalnya. match mana, ini di mana. Wow. Ditulis di nomornya. Itu nomor 3 berarti. Top 3 itu ada di nomor 3 Oke. atau nomor 1? Nah gue gak bisa tentuin urutannya tapi Oke. pokoknya Top itu. 3 itu 1. Oke. Terus gue pengen banget jersey-nya tapi balik lagi ya teman-teman itu mah harga dari yang Iya. tadi tuh harga si Inter tuh Harga harganya 1 M tuh harga di dianya. sana. Nggak tahu kalau harga market value yang benernya gue Iya, nggak tahu iya. tapi itu yang diminta sama sana. Yang kedua jersey debutnya Boas Solosa di timnas. Gue pengen banget bro. Wah. Jersey debutnya Boas Dit. Gue tuh suka banget sama Boas Solosa. Buat gue Kok sama gue sekarang terus. bahaya bersaingannya dia. Wah, ayo kita bersaing. Ya saya nggak bisa bersaing nih kalau begini. Duelnya gawat. King Boas. Apa Piala AFF 2004 berarti? Lu 24 ya? Harusnya 2004 kalau yang major turnamen pertama. Kalau debut yang awalnya ada Ghazali sebetulnya. Kalau yang debut pra Piala Asia. Ini ya, debutnya berarti jersey ini ya? Atta 2000. Sebelum ini ada. Sebelum Sebelum ini ada Ghazali. Tapi kalau yang turnamen Boas tahun beneran ikut tahun AFF, berapa ya? 2004. 2004 2004. kan Boas baru lulus sekolah kan. Itu apparel apa ya? Iya. Adidas ya? Yang ini Adidas. Kalau yang 2004 yang AFF Adidas. Kayaknya Bang Boas nonton deh video ini. Abang kayaknya Kakak Boci. Kakak Boci. Kakak Boci. Dia kayaknya udah gak punya juga dah. Pasti ada di Kayaknya. tangan. Tapi pas kemarin gua ke Persipura ada jersey timnas yang dipajang di store-nya Persipura. Keren men. Itu pas gua Boas mau gua bilang Pengen di raup. Tapi emang pada zaman itu ya bro, Boas itu adalah bakat terbaik di Asia bro. gila. Pada zaman itu bro, Kakak Boci itu bakat terbaik di Asia bro. Bro, kapan lagi ngelihat lawan Uruguay mainnya sebagus itu, lawan tim-tim luar, mentalnya. Lu lihat kaki Speednya, kirinya, speednya, terus Finishing, finishingnya bro. Sampai dia itu kadang-kadang gue lihat nih ya, orang kan biasa kalau mau nendang lihat dulu. Kakak Boci nggak ngeliat udah tahu bolanya ke situ. Gila gue bilang. 18 Kakak tahun Boci. dia saat itu. Boas Solosa. Oh, Gua ada sih. punya dia. Gua punya, tapi ini diantar langsung sama Boas Solosa waktu itu pas gua ke Diantar langsung. Betul. waktu gua main ke Jayapura diantar langsung ke Buat hotel dia Bimo. bilang tolong dipakai di Piala Dunia ya cuman kemarin kopernya nggak kebawa yang ini jadi gua ya nanti next event gua akan pakai ini. Kakak Boci. Tapi ini kan Persipura, gue pengen yang Timnas. timnasnya men. Ronaldo, Boas Solosa yang debut. Ya, Nah, yang Satu ketiga. lagi. satu lagi nggak harus yang udah ada kan? Ngaruh. Enggak, malah ini yang belum ada bro. Iya, Nah, maksudnya Dream. belum terjadi juga nggak Belum apa kan? terjadi. Satu jersey match worn pemain timnas siapapun yang nanti akan ngebawa kita ke World Cup. Satu aja match worn itu gue mau. Siapa aja tuh? Siapa aja mau. Ya gue berharap sih 2030 ya. Misalnya Iya, Jade iya. Says gitu. Terus, wah itu. Keren. Calvin Verdong.
Matchworn ya yang Matchworn membawa yang, kita ke yang Piala itu Dunia misalnya ya. lu kebayangkan kita lagi kualifikasi Piala Dunia terus klasmennya tight tiba-tiba bukan tiba-tiba setelah journey-nya terus kita menang gitu selisih 1 poin Calvin Verdong nyetak gol jersey itu kalau bisa gila sih bro sejarah 2030 2030 kita ke World Cup. bisa nggak tapi menurut lo bisa sih menurut gue sih punya Bisa. Optimisme Bisa. ya. gue Bisa, tapi memang harus butuh pemain regenerasi sedikit ya. Ya, Karena yang nama- sekarang lagi on fire-nya kan udah umurnya nanti udah 30-an kan. betul. Udah mau ya. Tapi mestinya bisa ya. gue manifesting the power of manifesting jadi gue yakin banget Gue kalau yakin bisa. 60 Yuk Indonesia 2030 World Piala Cup. Dunia. Amin. Keyakinan dari diri kita seorang satu deh. iya Seorang satu. 300 juta bro 300 juta keyakinan. Siapa yang sekarang anak-anak muda yang umur 17 lagi main bola, kalian latihan keras deh. Iya. benar Siapa tahu kalian akan membawa. Saya yakin impian kalian semua tercapai. Aduh, Amin, amin. Apalagi katanya bakal jadi ada 64 negara ya. Ya. Wah, Kemungkinan besar. Jadi makin nambah kan peluangnya. Kayaknya gue kan? kalau timnas, misalnya dia timnas kan besok mainnya, kalau World Cup main nanti kan Portugal, Maroko, Spanyol ya. Spanyol. Udah tuh, kita sebulan gue di sana deh. all in ya. Sebulan ya. All in ya. ya. Ntar kita bareng ya, bro. Kursinya bareng aja ya. bener. Biar gue ada teman, maksudnya sebulan gue di sana. Berarti itu 3 jersey ya. Amin. 3 jersey yang pengen banget Yang pengen dapetin. banget. Menang kalah nggak apa-apa ya. Menang kalah nggak apa-apa di Piala Dunia menurut gue. Yang penting Ya, kalau lolos udah. dulu aja, Masuk lolos Piala dulu Dunia aja. aja tuh udah lolos. history. Yes. Every goal is history. Lolos. Yes. Even kita kalah 3-1 bro, 1 golnya itu gue selebrasi sampai ke jalan. Sumpah. Bila kita kalah 3-1 tapi kita nyetak 1 gol Iya, ke iya, timnas. Gue masih nyisain space di sini buat tato kalau Indonesia ke World Cup. Sumpah. Gue tato Udah di ini ya. space. Please God, please. Aduh, ya, Indonesia. semoga ya aduh. Kalau jersey Messi lu nggak ada yang mau bro, jersey Barca, Gue Messi. FYI nih bro ya, gue ngefans sama Messi. Satu pun gue gak punya jersey Messi. Oh my God. Gak punya gue. Karena gue pernah punya. Gue tuh ngoleksi kartu kan, kartu bola pakai tanda tangannya Messi dulu. Oh kartu juga? Gue ngoleksi, justru itu Oke. yang gue koleksi. Oh. Dari kecil tuh sebenarnya itu dulu, bukan jersey karena itu nyimpannya lebih gampang kan. Oke. Nggak butuh space luas udah gitu, emang buat Oh, sendiri aja. ini Kalau gua ini kan baru harus tahu nih. dipajang segala macam. Sampai sekarang masih ada si kartu itu. Waktu itu gue jual yang Messi-nya karena kejadiannya adalah selain pandemi dan itu waktu itu boom pertama harganya lagi naik banget. Sama waktu itu Messi juga cabut kan dari Barcelona ke PSG. Gue rada sedih banget men gue. Why? Oh lu tuh bukan tipikal yang ngikut ya? Messi kemana terus ngikut Messi. Gue suka Messi di Barcelona gitu. Jadi kalau Oke. Messi-nya udah di PSG lu nggak suka PSG? Sedih banget gue kayak enggak. Nggak pindah gitu ya? Enggak pindah kayak Kok gue masih agak pindah tuh bro. Jadi kalau Ronaldo iya? Madridnya nggak pindah, tapi gue tetap nonton semua matchnya dia. Berarti Juventus ditonton Nonton waktu gua. itu. Oh. Tapi Even ya- gue lebih suka Milan, tapi pada saat Ronaldo pindah ke Juventus, gue nonton dia setiap malam. Karena ngikut setiap Ronaldo setiap ya? pagi, iya. Gua Tapi di nonton momen Ronaldo. itu gue tuh jadi ngerasa jadi fans fanatik tuh yang jauh sama kulturnya kan tuh di Barcelona, gue di Indonesia jauh gitu. Terus gue bisa kecewanya karena hal-hal yang gue nggak bisa kontrol. Jadi gue ngerasa terus ada lagi satu momen di ICC waktu itu Ronaldo waktu timnya Juventus kita dapat momennya gitu untuk dapetin ngejar tanda tangan sama minta foto. Andrea di samping gue ada Adipati Dolken, sampingnya lagi ada Andrea, ada Ibnu juga kalau gue nggak salah. Semua pada minta tanda tangan sama foto. Dapat tuh Andrea ada di TikTok. Pas di depan gue Ronaldo bawa spidol nih, dia ngeliat ke gue yang enggak. Hah? Iya men. Bro, Sumpah. Gila banget. Mungkin Kok orang bisa? Sumpah, men. bro, gue kalau ada Messi di depan gue tetap minta foto bro. Exactly. Gue kan tetap minta tanda tangan. Nah itu dia. Tapi bener itu dia. Itu yang ngebuat gue sadar di kamar hotel semalaman. Gue bilang sama bini gue, kenapa ya gue sebodoh itu ya? Kenapa ya gue Nyesel ya bro ya. Kenapa nyesel men? Oh my Karena gue God. ngerasa kok bodoh ya. Udah. Akhirnya gue ngerasa ya udah deh. One day gue akan tebus ini sama semua momen untuk ngeridim momen ini lagi gitu. Oke. Dan sampai detik ini gue bikin konten belum keridim men. Yang momen itunya ya. Momen itu ketemu Ronaldo lagi sedekat itu gue belum pernah nggak keridim lagi. Dan akan sulit bro. Sekarang ketemu Ronaldo tuh sulit banget. Oh sulit sekarang. Jadi banyak orang nanya kan lu ngapain sih bikin konten ketemu Jude Bellingham peluk segala macam? Karena gue pernah di momen ketemu Ronaldo depan gue. Gue nggak dapet kontennya. Jadi sekarang gue berusaha untuk ngeridim. Ternyata nggak ada yang bisa ngeridim tuh. GOAT level kan orang debat lah who's the GOAT gitu. Buat gue itu udah bukan perdebatan. Buat gue dua-duanya ada di sana lah. Kalau
Oke, ini udah ngakuin ya dari fans Messi ya. Iya, Bagus. gue fans Messi tapi gue respect sama Ronaldo, tapi gue pernah ada di momen itu dan gue ngerasa Bener. kok bodoh gitu. Jadi akhirnya gue bikin Karbida tuh salah satunya itu karena gue mau kejar semua momen sama pemain bola itu. Awalnya bro. Karbida tuh Itu men. menolak kesempatan untuk berfoto dengan Ronaldo-nya terlewatkan. Itu. Karena kita ngapain berantemin ya? Karena kayak kemarin aja gue tuh ngerasa seneng banget Ronaldo ngasih ucapan ke Messi Ya. pas bapaknya pergi. Bener. Dia doain kayak match warm lagi. Dia bilang apa? Much love. Much love. Ya. Much love, terus dia doakan yang terbaik, kayak gitu-gitu kan seru ya ngelihat mereka tuh saling respect. Dan kalau ditanya wartawan, dua-duanya pasti saling muji gitu kan. Betul, Ya. betul. Kayaknya itu momen keren. Jadi kita nggak terlalu punya alasan buat. Kalau di level pemain emang pasti saling respect sih. Iya. Apalagi di level GOAT gitu kan. Tapi kan kalau di kita memang sebagai fans pasti ada pengen ngebanding-banding gitu. Iya. Messi, Dan Ronaldo. akhirnya di momen itu juga gue ngerasa gue udah nggak mau jadi gue nggak mau fanatisme buta sama klub yang gue nggak pernah tahu kulturnya kayak apa, jauh, gue nggak tahu daily update-nya kayak apa, gue Oke. cuma baca doang. Jadi ya gue akhirnya waktu Messi cabut ke PSG itu gue nggak nonton bola, udah hilang rasa banget sama bola. Hmm. Jadi kalau lu tanya, iya, bener-bener kekecewaan terbesar ya. kecewa. Jadi udah dari sebarsa itu sampai ke kayaknya udah deh enggak deh gitu. Tapi kayaknya sama deh bro. Itu waktu itu semua fans Madrid tuh kekecewaan terbesarnya pas Ronaldo pindah ke Cabut Juve. ya. Oh itu Bahkan kecewa kita ya bang? Kecewa lah bro. Sampai kita benci sama Florentino Pereznya juga. Kenapa lu gak mau tanda tangan kontrak barunya Ronaldo? Iya. Most kecewa orang Madrid, pemain Madrid pindah siapa aja? 3 deh. Ronaldo. Satu Ronaldo, Satu dua lagi siapa? Ronaldo. Yang Ramos. Oke, Sergio Ramos. 3 Marcelo. Udah. Oh itu bikin ini ya? Bikin itu kalau Bikin aku cukup- sebagai fans Madrid tuh Lu goyangnya pindah, lama lah. Ah. Tapi kalau yang paling sedih Ronaldo, Kroos, Modric. Kalau sedih. Oke. Tapi kalau yang paling kita tuh kenapa dia harus pindah kayak Ramos kan ke PSG kan tiba-tiba. Kayak Iya. dong gitu langsung. Iya, itu juga gue makanya kayak kayaknya udah deh nggak usah. Mendingan gue jatuh cinta sama klub yang buat gue ngerasa pulang. Nah, Persib Bandung. sama sekarang gue kalau ditanya di Eropa, lu kok nonton semua pertandingan, lu belong ke siapa? Gue akan munafik banget kalau gue bilang netral karena tapi gue emang nggak punya rasa cinta lagi sama klub Eropa secinta dulu gue sama Barcelonanya Messi. Jadi emang nonton gitu butuh proses lagi untuk jatuh cinta, ngerasa kalah tuh ngerasa aduh gitu. Nggak ada nih gue sekarang. Kayak kemarin gue nonton final ya seru aja gitu. Nggak yang aduh kecewa nih apa nih, nggak ada. Gue nonton semuanya. Oh jadi kalau kayak kemarin nonton final misalnya Argentina gitu, Spanyol. Argentina Spanyol. Itu ada kecewanya nggak? Enggak. Gue nggak ada. Udah. Oh. Karena gue bilang Messi dapat 2, gue happy. Lihat Malah Lamine Golden Yamal happy juga. dikalungin Donald Trump, gue juga happy. Jadi Timnas kayak- masih ada ini nggak? Masih ada kecewa nggak kalau kalah? kalau timnas lain lagi. Kalau itu kan itu Kalau malah itu jelas ya. itu menurut gue pucuk pembelaan gue terhadap sepak bola cuma di timnas. Jiwa raga bro. Karena Iya. harus tetap ada greget kalau lo nonton bola udah plan itu udah gawat juga sih. Itu gue cuma Bang. punya rasa itu sama timnas sama Persib. Oh, masih ada tuh greget-greget harus menang, pengen menang. Kalau kalah bete. Kalah bete. Tapi gue nggak mau reaktif langsung ngelempar kritik apa karena Iya, kritik iya. juga kan beda ya, kritik yang konstruktif sama destruktif. Gue ngerasa sebagai kreator atau sebagai fans gitu, bukan kreator lah, sebagai fans gitu. Kita berhak ngasih kritikan, ngasih masukan, tapi caranya juga harus punya cara-cara yang elegan supaya itu juga jadinya yang konstruktif, bukannya jadi kesannya jadi Ya. destruktif, jadi ngancurin mental pemain kan. Sekarang juga lagi rame kan karena terlalu dibully pemain juga jadi, bener gak sih? Ya. Ya gue bukan ngebelain sisi pemain, tapi ada juga pemain yang berkembang karena dapat tekanan, ada juga loh yang udah terlalu ditekan jadinya malah goyang gitu. Iya. Dan gue ngerasa gue nggak punya kapasitasnya untuk ngeritik pemain timnas segitunya karena mereka juga berjuang kok gitu. Tapi di Piala FIFA ASEAN kita yakin nggak ya? Kira-kira Indonesia Yakin juara? gue. Oh, Bro, tugas yakin. gue mah sebagai, kalau menurut gue tugas kita sebagai supporter cuma harus yakin sama yakin. Betul, yakin. Dan kita harus dapat baju match warm-nya pas juara FIFA ASEAN dulu. Wah, itu dia. Sebelum Pildun ya. Sebelum Pildun itu memang jersey impian kita. Lu ASEAN dulu. Gua ASEAN dulu deh. Gue Piala Asia. Nanti World Cup lu deh ngomong. Gua ASEAN dulu harus dapet deh. Soalnya match warm gua kebanyakan yang gua kejar tadi Ronaldo, Bro. Oke. Habis main timnas, udah cuma 2 doang. Udah tuh ya. Udah selain itu aku nggak terlalu kejar. Seadanya aja kalau ada orang nawarin. Seadanya aja. Seadanya aja. Bim, aku tapi penasaran kan kalau Bang Atta
ini main bola ya dia ya. Iya. Kita tahu main bola jago lah. Bola jago, futsal jago. Lu tuh main bola gak sih? Main bola gue di film. Yo, Ada film gue main bola namanya judulnya Elang, bener pernah nonton aja. tapi lu di situ main bola? Main bola jadi pemain bola, pemain timnas. Oh iya. Oh iya. Kalau real life-nya main bola gak? Gue nggak suka main bola. Apa olahraganya apa? Gue MMA kan. Gue lebih sukanya Tapi unik ya, orang nggak Iya, suka dia main jersey bola, kan tapi koleksi suka banyak. bola. Nonton Itu bola. agak unik. Hampir semua sepak bola dia tonton. gue nonton bola, nonton basket, nonton baseball, nonton NFL, nonton UFC. Gitu. Pernah main bola gak tapi? Main tapi nggak yang Gak kayak Atta jago gitu gitu. jago kan Ata. Enggak juga. Kayak lu Arjen Robben coy dia mah. banyak lah kreator bola yang emang beneran jago. Gue mah ya fun football, in literally fun football. Oke. Kalau gue suka klub, suka timnas gara-gara gue main dulu bro awalnya. Main dari kecil, jadi kan kita jadi lihat nih, oh permainannya kayak siapa, terus nikmatin, terus main PS-nya. Oh iya. Warnet dulu, warnet. Nah jadinya suka. Siapa sih influencer Bang Atta? Influence apa? Main bola? Main bola. Hmm. Ronaldinho. Sama. Karena kalau secara permainan dia nggak Ronaldo banget soalnya. Enggak Ronaldo. Oh, iya, Ronaldinho aku tuh suka elastikonya dia. Jadi kalau aku main kan rainbow elastiko. Iya. Step overnya banyak. Terus yang Entertaining gocek, lah, entertaining, double touch. Suka bikin beat lawan dulu. Betul. Jadi nggak suka yang cuman satu kontrol shooting. Pengen ada entertainment. Jadi penonton tuh kayak, jadi kalau kita lagi videoin tuh FYP-nya banyak. Sampai ujung-ujungnya. Untuk MFP. Kalau sekarang Lamine Yamal Lamine tuh sih gue gila tahu sih, ya. Tak. Dia Gila. dia kalau nyentuh bola, dia tuh nyari FYP dulu daripada harus asis. Masa begitu? Coba deh. Dicari dulu sama dia ya. Gue pernah lihat nih Yamin udah di pojok, dia tuh bisa tinggal umpan doang. Dia nyari ngolongin dulu dong, set, abis itu dia oper lagi ke tengah. Padahal dia bisa langsung kanan, tapi FYP-nya langsung 180 juta penonton. Dia tahu ini FYP. Dia tahu, dan menurut gua dia tahu cara memarketingkan Betul. dirinya juga. Kayak waktu corner dia duduk terus dia Bener. Iya, Gini, itu momennya dapet. dia tahu men, dan Bener. keren menurut gua. Dan dia di new era, salah satu pemain yang ngerti banget sosmed. Itu Yes. adalah Lamine Yamal. Dia tahu tuh sebelum match dia akan post something dulu di IG story-nya itu. Pre-match ya. Kadang-kadang duduk kayak gini. Iya, benar. Kemarin pas misalnya mau lawan siapa, Meksiko apa siapa, dia pakai topi koboi, dia hadap bawah gini. Yoi. Dia tuh tahu kontrol sosial media, dan dia kalau main tahu mana yang bakal FVP, bro. Terus dia passing pakai trivela, dan memang jago banget. Dan itu memang paling dia penting talent. sih, Tak. Kalau dia cuman jago di sosmed tapi nggak jago di lapangan, habis. Iya. Karena Masalahnya dia imbang, nyampe bro. kan. Iya, Dia iya. imbang. Iya. Jago di sosmed sama itunya imbang. Skill sama sosmednya nyampe. Nyampe. Sama dulu ya. Jadi udah boleh dia kayak gitu. Dan kondisi sama ya, Bang Atta kaki kiri, Yamal kaki Yamal kiri. kiri. Sama-sama. Jadi aku tuh pecinta pemain kaki kidal. Oke. Tapi fans Ronaldo. Karena Madridnya sih bro, itu karena Madridnya. Sampai bro, gue tuh rela jersey Martunis nih kalau lagi lelang gue tungguin bro. Oh iya, Iya, jadi kalau Martunis lagi udah mau ngeluarin satu jersey, ditungguin tuh. gue tungguin. Karena gue Kenapa pernah nggak langsung. langsung aja, Pak? Iya, kenapa lu nggak hubungin langsung Karena Martinez? kan Martunis nggak semuanya dia mau jual. Oke. Sekarang sisa satu, duanya matchworm MU pas Ronaldo Liga Champion, gue Oke. udah ada dapat. Portugal yang dia bawa pas tsunami Aceh, gue framing gede banget bro, segede pintu. Itu keren sih tapi. Itu bagus. Dan Iya, itu iya. menurut gue momentum Ronaldo peduli Indonesia Iya, iya. Ya, ya. ke negara kita, dan dia bawa sendiri pakai tasnya dalam pesawat. Iya, betul. Dikasih ke Martunis. Dan waktu itu Martunis lelangnya buat pembangunan sekolah di Aceh. Oh, tuh keren kan jadi kan? sekolah lagi Keren. kan. Iya. Jadi iya, walaupun iya, harganya Impactful. tinggi, melambung ya. melambung, wah ini udah sekalian suka jersey-nya, ada nilainya juga. Guys, tapi ini pertanyaan buat kalian berdua. Oke. Apa satu jersey yang beneran sampai lu yang senang banget sampai hampir berhari-hari yang wih, gue dapet jersey akhirnya, gue dapet jersey ini ya. oke. Nah, itu pasti ada kan? Ada. Pasti. Apa? Coba Yang berdua lu deh. wah, anjir, akhirnya gue dapet nih. Terus bikin senyum-senyum sendiri yang berhari-hari lah. Ada gue bawa, Bang. Wah, di bawah. Oh. dia. Selain marching ya, ini marching juga rasanya sama kayak gitu. Satu lagi mana? Cowok mah gini aja, dapat jersey mah senyum-senyum udah seneng banget. Atau dulu kali ya. Oke, gue dulu. Oh, Bang, kata. Oke, gue ada dua. Oke, Satu tadi yang gue bilang Piala AFF. Piala AFF siap. Yang jersey Indonesia Piala AFF, karena yang tadi gue bilang gue tuh Berjuang dengerin nggak bisa sorak-sorainya masuk, dari ya. luar aja, itu buat gue merinding. Itu gue sampai gue framing, itu ada di basement kesayangan gue, sampingnya Ronaldo. Dan jersey Ronaldo yang itu, yang Portugal.
Dapat dari Martunis. Yang dia anterin matchworm-nya Ronaldonya ke Indonesia, langsung kasih ke tangan Martunis. itu bikin senang banget tuh. Wah itu gue bisa mandenginnya. Kayaknya 2 minggu gue turun mulu, terus gue duduk doang di depan kursi gini. Sambil minum teh. Habis naik lagi. Gue seneng banget dapet jersey itu. Iya. Kayak dulu Ronaldo di umur ini, dia lagi masuk timnas, nomornya masih 17. Oke. Masih ada Figo. Oke. Iya, jadi kan waktu itu dia lagi menuju puncaknya tuh. Betul, tujuhnya masih ada Figo betul. Iya, ya, masih di ada Portugal. Figo, terus di MU-nya main di Liga Champion gue dapat. Nah, 2 jersey itu kesayangan gue. Jadi kalau di rumah gue yang paling tengah di jersey itu. Itulah itu. Itu. Terus sampingnya Firman Utina yang piala AFF. Gue pengen sih kalau ada pemain timnas lain yang di 2010 gue kumpulin. Lengkap tuh ya. Lengkap tuh ya. Iya, Tapi susah banget AFF 2010. 2010 siapa aja? Firman, Ivan Bahdim ada. Ya, Gonzales, Bustomi, Gonzales, M. Nasuha, iya. Zulkifli Syukur, Maman. Aku ada Eli Eboy? Eli Eboy enggak ada Nggak ada. 2007. Bambang Pamungkas ada. Bambang Pamungkas. Bambang Oke, iya Pamungkas. betul. Iya, itu dia. Bentar gue masih nyari, tadi harusnya ada sih gue bawa, masa gak ke bawah? Jersey apa dulu coba, Bro? Jersey-nya warna, ini dia. Langsung ketemu. Ada dong. Ada bro. Oke. Jadi ini jersey-nya Persib. Beckham Putra. Ini mah menurut gua ya. Ini gua sampai seminggu 2 minggu ke depan juga gitu kayak yes. Karena ini jersey-nya Beckham Putra pertama kali jadi kapten di Persib. Ini pertandingan lawan Arema. Kok ini kapten ya dia Ini pertama kapten ya? dia tulis Beckham kapten versus Arema. Orang Bandung mimpinya jadi kapten Persib. Dan kesampaian. Persib warna kuning gitu. Biasanya kan biru, Ya. putih. Dan Ini- menang saat itu dia. Dan ini menang apa seri? Menang, Gua menang, lupa. menang. Menang. 2-1. Mas Beckham udah janji ya. Udah janji kan kemarin mau ngasih jersey. Udah janji sama dia. Mas Beckham kamu juga janji Nanti sama pas saya ya. kesini udah gak janji ya. Aku juga mau kayak gitu ya. Aetam. Aetam. Ya, aku dia udah janji. Emang nanti kita ada jadwal nih mau stream bareng. Oke. Udah oke, janji oke. ya. Tapi gue yang diantar sendiri bro ke rumah jersey sama Persib tuh Kurzawa. Oh, Kurzawa. Kurzawa. Gue punya yang biru, putih, PSG. Nah itu diantar sama dia tiga-tiganya. Itu keren sih. Kurzawa yang kasih langsung ya? Dan Kurzawa yang kasih langsung tanda tangan. Ngeri, Dan momennya ngeri. kita lagi nonton. Jadi kita itu nonton bareng Ronaldo R9 Oke. yang pas ke Oh, yang Indonesia. datang ke sini, betul. Iya. Terus gue minta, bro, I want my Persib jersey from you, katanya. Oke kata dia. Oke, dibawain bro. Gue mintanya 1, tapi dibawain sama PSG-nya, sama ininya. Weh. Lengkap. Itu Lu kalau ke Paris gitu ketemu dia bisa kali ya Tay? Kayak Udah kenal ya, udah Bro. kenal ya. gitu. Iya. kalau gue mintanya nanti pas dia ketemu Mbappe bro. Dia kan temen Mbappe. Dia kan katanya duetan teman deket Mbappe. Kamu bilang please help me. Oke, I help you katanya. Oh iya kata dia. Iya, jadi Mas Kun, Jalur. Mas Kun ya, jangan inget janjinya. Networking. Networking. Tapi itu jersey keren banget sih. Karena itu jersey tripitnya Persib kan. Bener. Iya. Itu jersey tripit dan ada Kurzawa. Betul. Dan gak keulang bro, udah cuman Nggak itu keulang. maksudnya. Dan Kurzawanya cuma 6 bulan Maksudnya lagi. cuma 6 bulan nih ya, maksudnya gak perpanjang kan. Nggak perpanjang. Dan susah lagi kayaknya pemain Iya. ya Yang bintang dunia lah ya. bintang dunia kayaknya nggak gampang tuh di umurnya masih 30-an ya. Dan satu assist Satu di assist Lampung. di Lampung. Itu asisnya juga keren lagi. Itu mahal itu. Salah satu yang kayak remontada. kelihatan waktu dia dulu nonton pas dia duet sama Neymar bro. Tuh, di kiri PSG. Iya di kiri PSG. Neymar sama Mbappe kan dia umpannya dulu seret. Gak nyangka aja gitu dia tiba-tiba main di Liga Indonesia gitu kan. Betul. Di era itu kan bro. Messi, Iya, gila. Neymar. Neymar Mbappe doang ya. Dulu bermain Messi ya. Iya, Neymar. Neymar Mbappe. Kurzawa. Kirinya Kurzawa. Zlatan kan, dia main sama Zlatan juga bro. Iya, Zlatan dia. Sempat main sama Zlatan. Wih, ketemu Zlatan nih kemarin. Zlatan. Anda kasih jersey Persib ya beliau. Iya. Berarti Zlatan di rumahnya punya jersey Persib ya. Berarti ntar lagi dia akan pakai tuh. Iya kan? Wah kalau sampai dipakai sih pecah sih, happy banget gua. Wah happy banget sih itu bro. Gimana Zlatan? Secara personality. Jadi gua ada event untuk main bareng sama Zlatan di Polandia waktu itu. Tapi mereka pada main bareng gitu, jago-jago kan main bareng. Gue nunggu giliran main karena itu mereka pada pro lah, semi pro lah, emang bener-bener konten kreator yang kayak Ata gini lah. Oh, yang Emang jago Emang ya? konten kreator gede plus emang pemain bola gitu emang ambi. Kalau lu kan masih lebih fun, kayaknya dia mah bener-bener ambi lah. Bener-bener keras lah gitu. So tackle dar. Terus gue bilang kayak tinju aja gak sih? Akhirnya bini gue kocak aja pas lagi jeda babak pertama. Masuk ke lapang, cuk. Can I take a picture with video, take a video with you gitu. Bisa tuh bini gue, dikasih sama Zlatan. Wih, bisa gue bilang. Ya udah kali kita tungguin aja sampai beres pertandingan. Ya udah, akhirnya gue nungguin tuh mereka pada main.
itulah beruntung aja sih gue bro. Yang lain pada main bareng, nungguin untuk foto bareng sama dia kan. Tiba-tiba 10 menit jelang pertandingan beres, gue mau main nih gue. Tiba-tiba Zlatannya udahan. Jadi dia cabut ke pinggir ke tempat gue berdiri main kayak. Wah, ini dia banget. momennya. Aduh. Kita tunggu Mamang Zlatan pakai jersey Persib itu ya. Ya. Kayaknya Gak jersey. tahu udah dipakai apa enggak, tapi at least diterima itu gue udah bahagia sih. Karena Tapi itu happiness banget lah bro. Gua Jersey tim kesukaan kita dari Indonesia. harus ada namanya, gue bikin Ibrahimovic terus dipegang lagi. diterima. Oh oke. Oh berarti lu ngeprint dulu dari sini. Ngeprint dulu. Keren. Dan tapi gue udah punya ruang ikhlas kalau ternyata Nothing nggak tulus dapet. ya. Nothing Ya. tulus. Nggak, dia nggak mau ya nggak apa-apa ini, tapi dia oh iya Indonesia kayak wah yes. Siapa tahu abis itu dia searching kan Persib Bandung. Tapi kayak dia tahu dari Kurzawa pasti tahu lah. tahu. Tahu. Mestinya Kurzawa udah Kasih tahu Soto ya. gini gue berasa so inye banget siapa gua. Kayak kita temenan di PSG gitu ya. Kayak temenan banget sama Zlatan enggak itu tetap idola jauh. Tetap kelas gue masuk. Tapi katanya Kurzawa koneksinya lumayan bagus bro di PSG. Jadi waktu katanya waktu bencana di Aceh kemarin, dia itu minta-mintain jersey pemain-pemain luar tuh pada dikasih teman-temannya dia, dan itu dilelang buat dia bantu sekolah-sekolah di sana. Oh. Mangkur keren juga loh. Oh. Dia minta-mintain jersey pemain itu dikasih. Kalau nggak salah di listnya ada nama-nama kayak Mbappe, ada siapa gitu pemain-pemain PSG. Aku lihat Iya, listnya. Iya, kepeduliannya emang cukup ini Cukup sih. cukup Kurzawa- tinggi loh Kurzawa Mangkur itu. itu. Selama di sini 6 bulannya momentum lah. Boleh lah Di tuh. Bandung dia pernah ada tukang ojek online kan nganterin dia kan. Terus Oh dia, iya dikasih jersey. dia ya? kasih surprise gitu, dia tunggu ya katanya. Gua masuk dulu. Pas keluar bawa jersey yang nih buat lu. Buset itu kan Iya, valuable untuk Terus Iya. ojolnya sampai sujud syukur. iya itu Berarti bener. dia fans Persib garis keras tuh Garis bro. keras tak. Tapi Garis maksudnya lu keras. dikasih Kurzawa gitu, lu mimpi apa kan lu nganterin ke rumahnya juga udah Iya senang sih. sebetulnya. Ngebonceng Kurzawa. Terus tunggu dulu ya kata dia. Itulah ya seberapa cinta negara kita sama sepak bola itu Betul. segitunya bro. Iya, Betul. negara Gua aja bola. kemarin di FYP gua bro, ada seorang ojol, akhirnya istrinya ngabulin keinginan suaminya untuk cinta pertamanya tuh ngapain? Nonton AC Milan bro kemarin di Oh GBK. iya itu juga Iya, aduh iya. keren banget. FYP-nya masuk ke gua, itu dia bawa anak-anaknya bro sampai naik, gua sampai merinding nontonnya. Sampai dia datengin hotelnya, terus suaminya itu sampai nangis bro waktu di stadion, dia Benar, sempat benar. stadium tour, dan tuh bapaknya ojol dan bininya support sampai beli tiketnya gitu-gitu. Gua sampai wah love banget sih sama story ini gitu Iya, kayak. iya, iya. Maksudnya Indonesia tuh segitunya bro sama bola. Benar. Dan fans AC Milan tuh segitu walaupun udah bapak-bapak punya anak. Iya, Ngerasain mereka nonton, tiba-tiba nonton Milan beneran datang tuh kemarin banyak orang nangis bro. Chelsea, Milan, aduh. Dan menurut gue emang harusnya sepak bola tuh Seindah itu ya. Seindah itu, iya, sehiburan iya, itu. Iya, iya. More than sport, makanya kata orang kan Iya. football is more than just sport. Iya, iya. Impactful, valuable, emang sebesar itu sih dampak dari sepak bola tuh. Dan kalau negara kita lagi goyang-goyang, tiba-tiba timnas main itu kan semua bersatu bro. Oh iya, iya. Lo mau nggak ada tuh drama mau agama Iya, ras iya, ini iya. tuh. Kita semua Dar, bersatu satu. bro. Betul, Ketika merah putih naik, timnas main, ayo kita nonton bareng. benar, Iya. benar. Mau fans Barca, fans Madrid, fans Persib, fans Persija, fans Bareng-bareng ya. MU, City. Gue punya anak baptis kan, jadi itu pertama kali gue bawa ke stadion. Itu gue ajak dia nonton Indonesia versus Australia waktu itu. Dia nggak ngerti tuh sepak bola kayak apa, tapi ini jadi core memory banget buat gue. Pas Indonesia Raya berkumandang bro, itu dia kayak, hah apa nih? Katanya, hah kok kayak gini rasanya? Nangis. Dari situ kayak, hiduplah Indonesia. Kayak gue juga ngeliatnya kayak, oh iya core bisa gini ya sepak bola ya asli men. Iya ya. Itu More than ini ya. Makanya orang susah jelasin kenapa lu suka bola, lu nggak bisa, kita susah jelasin. gimana ya? Aduh, ya makanya mendingan bahas yang gitu-gitunya. Terus kalau bisa kita berdampak positif buat ekosistemnya Betul, dibanding betul. sama Betul. negatif-negatifnya sih. Makanya gue senang banget lah pas Ricardinho datang ke Indonesia, ternyata dia ngasih humble banget ya gitu, ngasih impact ke pemain tim lawan. Lu udah tackle-tacklean abis gitu dia ngasih Dia salib, ngobrol, dia diangkat. wah Iya. kayak gitu tuh Terus yang pemain berantem dikasih tahu ya, katanya Iya. di Portugal nih nggak ada kayak gini, kalian harus semua orang nurut ya. gila. Gila. Terus dia pas main di Pontianak semua fans turun buat dia, udah kayak dia habis juara Pildun bro. Tapi emang layak sih. Layak Layak sih, itu orang. yang kuat. Itu Messinya bro, mah Messinya, Messi God Ronaldo God digabungin. udah.
GOAT itu Berarti memang menurut gue nextnya adalah lu ngundang Ronaldo sama Messi sih tak ke Indonesia. Nah, ya itu tugas. One on one di lapangan futsal, lu aja di sini di belakang lapangan. Gak segitunya sih. Gak segitunya. Gak segitunya, One bro. on one di lapangan futsalnya Ata sih, wah itu. Kalau mah itu terjadi FBP sih, satu dunia. Pecah itu. Kalau udah terjadi itu aneh banget sih. Tapi lu jadi omongan satu. Tapi aneh banget sih, gak kebayang tuh kayaknya gua harus bawa segalanya tuh. Iya. Sampai ginjal-ginjal. Bro. Tapi lu akan dapat segalanya lagi tak. Iya sih. Good idea, bro. Good idea. Oke, sebelum akhir biasanya kita main play bench cell. Oke. Ya, play bench cell. Kita lihat nih pilihannya seorang Ganindra Bimo. Kedina Bimo. Oke. Abis itu coach ya. Jadi aku nanti misalnya gamesnya nanti ini striker Bimo, abis itu coach. Boleh. Oke. Yang pertama dari Bro Bimo. Ada Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Play bench cell. Ini yang sekarang atau prime? Prime. Prime. Prime, Oh, bro. kalau prime waduh berat. Soalnya kalau sekarang Ronaldinho udah tua Play banget, bro. Ben Cell. Play bench. Prime ya. Kalau prime tetap sih gue mainin Cristiano, Oke. nyadangin Ronaldinho, terus sell Neymar. Neymar. Oke. Lu setuju gak, bro? Ya? Cristiano, Ronaldinho, Neymar. Tadi main siapa? Cristiano kalau gue. Ronaldinho jadi Bench. Bench. Neymar yang di kick. Setuju sih. Setuju ya? Setuju sih. Ya. Setuju. Oke. Setuju. Jadi Ronaldinho better than Neymar. Iya dong. Buat gue sih. Ronaldinho juara dunia tapi. Iya betul. Kalau hitung-hitungnya iya. Ronaldinho yang ngegendong Messi waktu dia ngegolin awal. Oh iya. Salah satu orang yang melahirkan Messi ya. Iya. Lu aja idolanya Ronaldinho kan tadi awal. Bener, yang influence pertama gue Iya, main iya. bola. Karena gue kan futsal, jadi gue suka pemain bola yang dari futsal, bro. Ya oke. Jadi Ronaldinho itu dia Pemain basically bola, futsal. ya, betul. Dan itu yang bikin gue suka banget main futsal. Wah gila bro, dia main futsal jago banget. Dan Soalnya ketawa mulu lagi ya kan. Iya. Menikmati ya, menikmati. Gila sih. Dan cuma Ronaldinho bro, waktu ngegolin di El Clasico di Santiago Bernabeu, Semua orang Santiago Bernabeu tepuk tangan untuk dia. Jadi kalau kita fans Madrid pun kita ngeliat, ya ampun ini pemain magic banget. Kita akan terhibur bro. Jadi nggak ada kebencian buat dia. Unhateable. Gak ada yang benci sama dia ya. Susah karena terlalu indah bro. Kita Ya, menikmati indahnya sepak bola tuh dari kakinya Ronaldinho. Ronaldinho. Oke, next buat coach. Woi. Del Piero, Cruyff, Messi. Play bench cell. Gila kali. Berat. Aduh, ini mah harus objektif ya? Enggak, apa subjektif boleh? Enggak, terserah coach aja. Ini menurut pandangan seorang coach. Aduh. Del Piero tuh idola masa kecil childhood hero aku tau. Oh, kayak Ferry Ruandi. Ini ya, Del bro. Piero nih, iya. Jadi Ferry Ruandi kalau ditanya, lu GOAT-nya Messi atau Ronaldo? Del Piero. Del Piero, Del Piero, ya. aku Del Piero. Tapi kalau bandingannya sama Cruyff Messi. sama Messi ya Gak apa-apa bro, Pencapaiannya tetep aja. ya Johan Cruyff aku belum pernah nonton mainnya ya, tapi Oke. kalau dari cerita-ceritanya dia bapak sepak bola, salah satu bapak sepak bola di dunia lah. Aku pakai nomor satunya Leo Messi, Ya. mainkan Messi, cadangkan Johan Cruyff, Hah? dan menjual Del Piero. Oke. Mainnya Del Piero yang main, cuman ya secara objektif di sepak bola, di persepak bolaan dunia kayaknya kayak gitu deh. Oke. Messi. Ini objektif banget. nih, Messi nggak bias nih, nggak Messi bias. main karena ya GOAT, Emang udah bawa GOAT. juara dunia, udah segala Emang nggak macam. mungkin dicadangin juga kalau ada orang pilihannya punya Messi gitu. Kemudian ya Johan Cruyff, bapak sepak bola dunia di setelah Messi. Del Piero, maafkan aku, sell. Oke, itu dia ya. Kalau gue beda lagi. Coba. Coba. Gue mainin Del Piero, cadangin Johan Cruyff. Jual Messi. Because I don't put my GOAT in this debate. Gua kenapa nggak bilang gitu tadi ya? Bro. Bener. Nah itu jawaban saya sebetulnya. I put my GOAT there, bro. Sorry. Iya. Jadi nggak bisa ada di situ ya? Gak bisa. Nggak bisa ya? Bener. Ya tapi kalau tiga itu. Jadi GOAT-nya dijual. GOAT-nya udah dijual, kamu udah kejagoan katanya. Kamu di atas. Oke, langsung best XI aja kali ya. Kita best XI persatuan antara coach dan Bro Bimo.
Persatuan. Wih, persatuan. Persatuan. Jadi setengah-setengah. Jadi bukan setengah-setengah gini. Jadi misalnya nih kita nyebutin GK. Iya, Bro iya, nyebutin satu, bro nyebutin Oke, satu. oke, Oke. Habis itu nanti kita yang menentukan siapa yang paling bagus. Oke. Oke. Apa? Luar apa lokal? Bebas. Kan all time, best XI all time. Best XI all time. Kiper lu sih. Oke, dari kiper, Kiper. dari GK. Kiper gue Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Bro, Hendro Kartiko, bro. Nah, gue suka Hendro Kartiko. Hendro. Oke. Kiper. Berarti saingannya harus lokal juga ya berarti ya? Lokal. Kalau aku Listianto Raharjo aku selalu berpikir salah satu kiper favorit pertamaku di Indonesia kayaknya Listianto Raharjo deh gitu. Oke. Dia seniornya Kurnia Sandi sedikit, mainnya terbang-terbangan tak kalau main. Atraksi sekarang udah almarhum. Oke, ditulis aja jadi best SC ntar 2, coach sama. Ah, boleh deh. Gitu aja. Daripada didebatin ribetin nanti. Iya. Soalnya ini dua-duanya legend. Nanti kalau dipilih salah satu ada yang nonton gak enak gua. Iya. Bikin 2 best SC Aku aja. Listianto Raharjo, Bang Bimo Hendro. Oke, sekarang kita center back. Berarti mulai masuk keluar. Udah ada Indonesianya di goalkeeper ada Indonesia. Kita Europe. Central back, best center back. Best center back. Oke. Mau dari siapa, coach atau Best Bimo? center Bimo. back. Boleh deh dari Bimo dulu deh. Gue Prime Nesta Lazio. Aduh. Iya ya. Nesta Milan tua aja masih bisa ngalahin Messi, bro. Iya, nyusahin Messi banget Cedera tuh padahal tuh gimana pas Lazio. Juara kan Lazio waktu itu. Juara. Nesta. Aku Ramos kayaknya. Ramos. Sergio Ramos. Oke. Nesta dan Ramos. Lengkap ya, Nesta juga jago. Oke, CB sampingnya. Tadi CB kiri, CB kanan. Nah, gue juga Sergio Ramos. Sergio Ramos. Oke. Berarti Ramos langsung men. aja taruh di CB kanannya. Dua-duanya Ramos soalnya. Oh iya. Iya. Berarti bro, satu lagi. Nesta Ramos. Kalau Ya ini oke deh udah 2. Oh, Kita collab kan kurang. Iya. Oh, akur Karena ya? Nesta oke. Nesta salah satu. Bener-bener sama ini. Iya. Oke, akur. Jadi nggak usah 2. Nah, back. Left back ada 2 sebetulnya antara Paolo Maldini satu yang jago banget ya mainnya. Gue Maldini. Ah udah Gue Maldini. Sama udah. satu Maldini. Emang kalau di- Kayak satu umur deh nih. Kayaknya kalau Jago banget men Jago, Maldini. jago, Lu udah. kalau lawan Maldini kayak backnya siapa Maldini? bener lagi. Tapi ini best XI semua orang ya, sampai Ronaldo R9 aja kalau ngomong best XI pasti ada Paolo nama Maldini. Maldini. Paolo Maldini ya. Di semua pemain dunia Zidane pasti ada Maldininya. Maldini Karena ya. Maldini ini memang different level, bro. Kayak- Aura men, aura. Padahal dia ini nggak pernah juara World Cup. Iya Tapi sayangnya semua itu. orang ngakuin dia adalah the GOAT of defender. Tapi dia nggak pernah juara World Cup, bro. Udah hampir sebetulnya ya 94. Hampir. Kalau adu penaltinya saat itu nggak kalah, dia bisa di situ. Mungkin orang ngelihatnya dia tuh one man one club Ya. sama dia 5 UCL, bro. Oh iya. Kalau Dia pemain dengan 5 UCL. Tapi ini mungkin jadi unpopular opinion ya. Lu nggak bisa menurut gua lu nggak bisa ngedefine seseorang tuh legendary jago banget atau enggak dari satu turnamen yang digelar 4 tahunan sekali gitu. Menurut gua itu bisa faktor- jadi banyak faktor faktornya lain, banyak ya, betul. banyak variabel banget, banyak faktor banget gitu. Kayak misalnya Ronaldo sekarang belum juara Piala Dunia. Gue bilang enggak gua nggak bilang enggak karena bisa jadi nanti umur 44 Ikut lagi dia ya, masih ya. ikut lagi dan juara gitu. Masih ada kesempatan itu sekecil apapun masih ada peluangnya. Apakah dia hilang dari perdebatan dia yang terbaik atau enggak? Buat gue dia tetap jadi salah satu yang terbaik yang pernah ada di industri ini, men. Gila loh. Tapi emang nggak bisa didefine dari satu trofi itu sih menurut gue. Karena itu urusannya sama pelatihnya, sama manajernya, sama Tim juga. sama timnya, banyak hal. Tapi berarti kalau ada orang kayak Messi yang setiap turnamen dia biasa ikut dan selalu fit, itu udah jago banget berarti ya. Jago Emang, banget. emang levelnya. Levelnya Tuhan, bro. Maksudnya, Piala Dunia kan kadang-kadang ada kita cedera, entah kita kecapean di musim itu gitu. bener. Tapi kalau ada orang yang bisa main di Gila. setiap Piala Dunia dan Bisa jadi konsisten dari nutrisinya, bisa jadi giftnya, bisa. Iya. Makanya variabelnya tuh banyak banget. Betul. Dan lu nggak bisa didefine menurut gua ya, nggak bisa didefine dari satu turnamen aja gitu. Lu harus ngeliat Benar. Hot take. holistik. Karena kayak Johan Cruyff juga orang semua ngakuin dia one of Ya, the ya. best. 3 Ballon d'Or nggak pernah World Cup juga kan, bro? Ya, ya. Banyak tuh pemain yang nggak pernah World Cup tapi orang semua tahu dia jago ya. best of all time in the position. Gitu. Iya. Oke, right back. Right back. Perdebatan Gue banyak nih, ada Kafu bro, gila Cafu. Kafu gua. Udah gue gak tau deh kalau lu. Ini Gue Kafu. dia best XG mirip sama gue, bro. Ada Ramosnya, ada Maldini, ada Cafunya. Milan semua ya. Tiganya Milan nih udah ya. Oh iya juga ya. Kenapa kalau best XI pasti backnya isinya Milan semua? Gue juga bingung. Siapa aja gue tanya.
Ya se-powerful Segila itu Milan ya. segila itu sih dulu. Era 90-an Van Fresh Iya, Rijkaard dan lain-lain itu ya. Cafu emang kalau pilihan yang lain nggak ada lawan juga sih. Alves, tapi ya Aku sebetulnya suka satu orang, Christian Panucci. Panucci. Itu juga Italia. suwe juga tuh karirnya gitu. Ketika dia masuk timnas lagi jelek. Ketika dia nggak ada di timnas juara. Hampir kayak Maldini dia. Di Roma tuh juara ya waktu itu ya? Di Roma nggak juara. Di Roma tuh udah cukup tua. Dia di Madrid kan, Oke, di Milan, Panucci di Madrid. berarti satu lagi. Aku Christian Panucci kalau kanan. Dan dia main padelnya jago banget, Bro. Lu main pas. Jadi main sama Panucci dia tuh ya? katanya Lawan. di Italia waktu itu kan katanya sempat datang itu dia nomor 1 Bro di Italia main padelnya. Oke. Panucci jago banget. Oke. Christian Panucci jago banget main padel. Tak, waktu mudanya ganteng banget, tak. Sumpah, Iya tak. lagi. Ganteng Tapi sampai banget. tua tetap ganteng sih. Iya, sekarang masih oke kan, tapi Tapi dulu Nesta tuh- kan tuanya juga Iya, ganteng iya, kan. iya, iya. Rambut Ya panjang. Italia lu Iya, karena iya, iya, iya. Cannavaro coba lu lihat masih gitu aja enggak berubah. Iya, iya, iya. Italian gaya beda ya. Italia udah itu. Apalagi pas Italia yang rambutnya panjang-panjang semua, Bro. Tahun Totti, 2002 ya, 2002 ya. Del Piero, Kok itu bisa semuanya ya? kayak ganteng gitu. Keren ya. Terus rambutnya basah semua. Keren itu ya. Asli ganteng banget. Tuh era itu Italia lagi ngeri-ngerinya ya. Nah, itu Panucci masuk tim saat itu. Pokoknya kalau Oh, iya. Italia lagi suwe, Panucci ada di timnya itu. Itu Italia bener-bener no bacot. No ini gelar aja terus. Itu Italia itu. Lanjut. Ini kita main pakai CDM, CM, CAM kali ya. Gue langsung bisa jawab 3 ini sih kalau gua. Asik. Wow. Lanjut. Oke, nggak apa-apa. Bro dulu. CDM, Busquets, Busquets. Saviesta. Xavi Iniesta. Oh. Trio Barca. Sex to play bro, gila Sex sex to to play. Emang ada benernya sih, itu termasuk trio You- midfield. Bener nggak? Euro, Terbaik. World Cup, Euro. Correct Iya. me if I'm wrong ya, tapi bener Busquets nggak? apa Rodri? Gue Busquets. Oh, Busquets. Iya, iya, Kalau iya, Busquets iya. ada di era sekarang ya kayak mungkin more or less Rodri lah. Iya, iya, Cuman iya, iya. Eranya punya aja. fisik. Rodri Sorry punya tapi fisik lah. Rodri. Kalau gua. Oh, iya, iya. Tapi iya. kalau Iniesta gua suka banget. Dan gua sangat yakin seharusnya Iniesta tuh minimal 1 Ballon d'Or. Sangat pantas. Harusnya ya. Karena dia waktu juara treble, sextuple bareng Barca, terus dia bawa Spanyol di tahun yang sama juara Piala Dunia, Bro. Iya. Xavi Iniesta. Dia Xavi deserve nih. 1 Ballon Dan d'Or. Iniesta Deserve. nyetak gol Penentu kemenangan. untuk kemenangan. Dia deserve banget, Bro. Dia MVP, dia gila nih pemain. Gila, Bro. Gak ada lagi kayak temuin pemain kaki kanan, midfield, bisa main di CM, CAM, bisa ke CDM. Bisa semua. Bisa dia. di wing. Sayap Bisa kiri, di kiri wing. ya ada. Dan dia Kadang-kadang fast nine pun ketika dibutuhin dia ada juga. Wah, gila ini Iniesta. dan gue baca dia main itu padahal lagi dalam kondisi depresi karena kehilangan sahabatnya. Jadi dia Aduh. Oh iya, gila iya, sih iya, maksudnya. iya. Pelampiasannya di lapangan itu gila banget. Dan sih. gol-golnya, Bro, ampun selalu menentukan mau di Barca, mau di Spanyol. Iya, iya. Ini pemain di tempat gym gua di rumah itu ada Iniesta gede. Gua suka banget liat dia. Karena dia bilang kayak pemain futsal, Bro. Badannya pendek kayak gua. Jadi gua suka banget kalau dulu kalau mau main bola, cara main simple tapi nggak usah lari pakai apa, Iniesta, nonton ya. Iniesta ada dribbling skill. Nah, gua nonton dulu. Gila sih. Kalau lagi main bola ya, itu gila sih dia. Aku CDM ini Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Jadi waktu di Pildun tuh ganti-gantian ya Busquets sama Xabi ya. Main bareng. Berarti 2 CDM ya waktu itu ya. Iya, makanya Iniesta agak ke kiri. Oh, yang dia kena kungfu ya sama De Yo, Jong. iya, Oh iya, iya. di kungfu sama De Iya. Jong. Itu makanya Iya. saat itu canggih, bahkan kadang-kadang Fabregas gak dapat tempat kan. Jadi Iya. lu strikernya dah gitu. Oh, False nine itu bener-bener. lah. Itu dulu Spanyol kayak gelandang semua Buset. ya satu tim ya. Gelandang Jadi semua. back sama gelandang strikernya gak ada. False nine siapa ya? Fabregas kan? Fabregas. Fabregas. Waktu ada Torres Villa agak ke kiri. Cuman ketika Torres itu Fabregas maju. Gila, gue ada di fase dimana nonton Fabregas ngumpan ke Iniesta nyetak gol kemenangan World Cup. Sekarang Fabregas jadi pelatih Como. Iya, iya, udah jadi pelatih. Dan bagus banget. Dan bagus banget, Bro, Bro. ke Champions League. Wah, gila. Punya filosofi ya, jadi ini ya, tiki taka. Pamiruan keren banget ya. Mau didenda sama. Ya silakan gitu. Denda aja. Mau denda berapa denda aja. Goks. Tapi hot take sih dia. Harus datang ke sini sih, Tak. Iya. Diajak ngobrol, Pak Tak. Irwan izin mengundang. Visinya bagus banget. Pamiruan kalau bisa datang ke tempatnya Atta sama Nikopas sama sama main Como. Nikopas. Mantap. Kopas, Madrid memang dodol banget jualnya. Karena di Kopas bagus banget, Bro. Kidal Gila. itu dibutuhin banget sama Madrid, tapi kayaknya si Nikopas nih bangga banget main sama Como, Bro. Dia aja tadinya mau diambil balik, dia bilang saya mau 1 Iya, iya, tahun iya, lagi. iya, Dia iya. bener-bener cinta segitunya. iya. Dan dia bener-bener ngerasa berjuang di Como tuh diri dia banget. Bagus banget. Nanti Messi pensiun di timnas, Bro. Itu
Nico Pas bisa jadi Semoga jadi eranya Nico Pas. jadi carry di nomor 10 tuh. Nikopas. Oke, lanjut. CM-nya bro nih, bro. CAM Zidane. Zidane. Zinedine Zidane. Hiu. Kalau gue udah kelihatan Barca banget ya udah. Satu Iya. paket CAM semua. CAM Zidane. Tapi kalau dari tiga gelandang lu gue ambil Iniesta doang bro. Zidane-nya soalnya gue aduh nih Zidane, Iya, Zidane. gacor banget. CAM Zidane. CM-nya CM terbaik tuh siapa ya? CM terbaik Lu sukanya klub apa bro? Liverpool. Tapi Liverpool, CM Gerrard dong, Gerrard. enggak, tapi kalau kayak sama Toni Kroos gitu. Toni Kroos jago banget. Toni Kroos. Toni Kroos lah udah tentu. Juara Piala Dunia 6 UCL. Oh, 6 UCL-nya. 6 UCL-nya. Set, yang orangnya. 6 ya aja. Iya, 6 UCL. Dan dia tripit UCL. Oh iya, yang Tripit, generasi hat-trick bro. Toni Kroos. Katanya ada 3 tim yang bisa tripit. Persib tripit di Indonesia. Terus MU tripit pas di Liga Inggris. Liga Inggris Ronaldo main. 1 UCL zaman Toni Kroos, Modric, Ronaldo di tripit UCL. The first of all time bro. Modric tuh tripit juga ya? Tripit. Madrid David. Modric, pokoknya itu gelandang tripit ya. Yang bawa 6 UCL tuh ada 3. Modric, Kroos, Casemiro. Oh, Gue kemarin ketemu Modric saking starstrucknya kan meluk gitu, terus gue bilang boleh peluk sekali nggak peluk? Gue ke bawah panggung. Gue lihat IG lu bro. Jealous, kita jealous. Terus temen gue Kita nanya, jealous, bro. lu dapet tanda tangannya? Lah iya, sampai gak minta tanda tangan. lupa. Gue juga pas nonton, lah dia gak minta tanda tangan nih. Temen gue dapet di lift malah bro. Dia lagi naik lift di hotel. Dapat tanda tangan, gue tanya, bro dijual nggak? Belum nih bang. Belum nih bang, malah pengen ditawar lebih tinggi gitu. Dapat Madrid, dapat Milan, diginiin 2 di lift. Mau dia? Mau. Untuk Harusnya gue siapin baju Persib ya, tetap baju. Tapi lu fans Barca suka Modric juga ya bro ya? Suka. Sama berarti kita suka pemain rival. Iya. Normal aja gitu ya. Aman aja. Aman aja. Oke. LW, RW, ST. All time. Prime, Messi, right wing gue. Si right wing. Udah gak bisa diganggu gugat kayaknya. Apakah bro berbeda? Mungkin aja nih. Biasanya coach ini agak ini biasanya. Enggak deh, gue right wingnya ini aja. Gue right wingnya prime ya. Messi lah bro. Who can beat Messi in the prime Ya, bro? makanya tadi gue lupa kan, I don't put my GOAT in this convo. Enggak mau di sini, gitu. Enggak mau ada di sini. Messi, Cristiano Ronaldo kayak udah di atas sana deh, kayak udah deh nggak usah gitu. Gak usah ikutan ya? Nggak usah ikutan nih, ini best 11 kayak ini kelas-kelas manusia. Kelas dewa ntar dulu. Boleh buas nggak? Wah, Boas mantap sih Boas. Boleh sih. Boas RW sih. Boas prime ya. Bro. Boas Volosa. Boas kalau Masuk. Kalau ada orang luar negeri yang marah, jangan marah ya. Ini pride of our country. Iya. Ini pride. This is number 7 of our country, bro. This is Boas Volosa. Oke, Ronaldo sama Messi-nya kita taruh di atas ya, guys. Jadi di atas gini. Dia nggak ada masuk di list. Dia di atas gini ya. Nggak boleh itu udah. Dia nggak boleh. Jadi dia di atas. Itu udah cheat Iya. banget sih. Udah ada Iya. Zidane, udah Terlalu- masih pakai Ronaldo, Messi. Ya udah cheat. Jangan. Bimo kanannya apa? Mau siapa? Gue kanan, siapa? Kayak banyak di striker kanan. Main kiri ya. Striker di kiri ya. Striker kiri. Gue kanannya Robben Prime deh. Robben Prime. Oh, Robben Prime. Arjen Robben ya. Kan kayak mainnya gitu-gitu doang kan. Giring. tapi- Cut inside, tapi gol mulu tuh. sepanjang Boleh deh gue. karir ya, Robben. Boleh. Berarti bro termasuk yang nonton pas Bayern lagi bantai Barca ya. Iya. Robben Ribery. Soalnya Robert Ribery itu paling wah kalau ketemu Barca tuh kayak gitu. Robben. Mau salah Prime juga keren sih. Iya, Tapi Mo kayaknya Robben lebih vintage. Bagusan Robben ya, bagusan Robben. Robben lebih vintage buat gue. RW nggak boleh pakai Ronaldo ya berarti ya. RW LW. Uff. LW. Tadi Robbennya ditaruh di RW ya? Iya. Robert Boas, oke. Robben main di kanan kan? Inverted dia ya. Iya. Inverted. Inverted. Kiri siapa ya? Kiri ya. Kiri. Harusnya tadi Roberto Carlos. Ini kalau di main WE gue taruh Roberto Carlos. Taruh di depan deh. Oh, jadi langsung kotak ya dari mana aja ya. Dar pasti gol tuh dulu. Bener lagi tuh. Soalnya shoot powernya 99 bro. 99. Aneh Suka banget. tendangan bebas beda sendiri. Aneh banget. Ada gini. Itu harusnya dilarang ya dulu ya di PS. Carlos ditaruh depan. Tapi emang pas di PS2 bro, kalau kita main di warnet itu kalau Ya, Carlos emang dia di kiri, udah. tendang aja masuknya ke gawang ujung. Bro.
Aneh banget. Aneh banget itu. Sama dulu kalau main WWE gitu, main kotak X, kiper udah jatuh duluan. Pasti jatuh. Asli. Seru banget lagi sih. Aku Gareth Bale. Oh iya, Gareth Bale. Sebenarnya pada momen-momen tertentu ya, Gareth Bale tuh lebih hebat dari Ronaldo tau menurutku di Real Madrid. Bisa. Pada masuk. kondisi-kondisi tertentu ya. Betul. Apalagi pas final lawan Liverpool. Hampir final dia, setiap final kayaknya dia jago deh. Apalagi Yang pas gol- main golf ya. Cedera. Tapi memang secara kerja keras, secara keberuntungannya jauh lah dengan Ronaldo. Cuman ada momen-momen Longevity-nya emang jauh. Iya. Tapi ada momen at yang the ini jago moment banget ya. gitu. at the moment Ronaldo tuh kita bisa lihat Bale itu bisa beberapa match bisa lebih bagus. Ya, itu. Dan di momen penting ya. Momen penting ya. Abis itu yang final bro, yang lawan Barcelona di Copa yang dia lari Buset iya. Oh iya. ngelewatin keluar lapangan masuk Iya, lagi. Copa del Rey, bener. Iya, bener. Itu sama yang waktu di Spurs lawan Inter juga itu. Wah gila itu. Oh, lawan sih. Maicon itu ya. Itu Iya, Mike. benar. Mike kan jago kan bro. Dan Maiconnya dulu lagi jadi best Iya, defendernya lagi bro. best defendernya ya. Lagi best defender. Lewat. Lewatnya 2 kali. Dan dia hat-trick lagi. Iya, Wah, iya. gila. Dan duelnya dari situ terus. Gareth Bale. Kayak Gareth template. Bale. Gua left wingnya lu itu ya. Gua Ronaldinho kali ya. Ronaldinho. Masuk itu. Ini barang. juga sekelas dewa tapi nggak boleh gue tahu. Masuk tuh barang. Saingannya sih Neymar, Hazard gitu-gitu ya. Ya. Tapi Ronaldinho memang one of a kind ya. Striker. Ramon! Gue Ramon Persib nih, Ramon. Gue sebut. Ramon, ayo Ramon. Gue berharap banget. Ramon. Tadi ada deh. Ramon Lu ada thank- jersey-nya tadi, Bro. Nggak ada gue, Ramon belum Oh, punya. belum punya. Ramon. Thank you. Ramon. Tangke. Gue sebut di sini supaya tahun ini lu mainnya mantap. Jago, banget. jago. Yoi. Ramon. Ramon, let's go. Wih, Ramon sih serem ya. Sama Ciro Alaves lebih Ciro lebih ke right wing ya sebenarnya. Ya, lebih ke sayap. Ramon striker nomor 9, Ciro lebih ke sayap. Oke. Ciro. Aku Fernando Torres. Fernando El Nino. Torres. Oh, kelihatan nih akhirnya pemain Liverpoolnya masuk ya, sedikit Sabi sama Torres. Tapi emang Torres di Liverpool emang gila sih. Torres di Liverpool, tapi jersey Anda Stan Collymore top banget itu. Iya Kok sih. bisa-bisanya lo beli jersey Stan Collymore? Iya, soalnya ini jersey menurut gue yang paling keren dari segi kerah ininya gue suka banget. Bukan nama, kenapa Stan Collymore? Gue suka aja namanya bagus gitu. Itu Tapi tuh lu jago men. kalau rebel ngomong. coy, striker rebel itu. Striker rebel itu. Jago. Dan Main bolanya nggak jago-jago banget sih, cuman ya Culture, karakter Tapi culture. ini jersey Liverpool paling bagus all time menurut gue. Dia punya Stan Collymore, nggak kok. Gua ini all time menurut gue Liverpool paling bagus. Gila. Menurut gue ya karena dia Kan bisa- bagus banget. Ada yang batik tak itu juga keren. Liverpool batik itu sih keren banget. Gue belum pernah lihat, gue baru tahu malah. Hitam kuning. Pakai batik Indo. Enggak, kayak sebutannya Liverpool batik tapi itu salah satu jersey Liverpool yang kayak most wanted lah kalau yang Liverpool. Lu bisa mendapatkan Robbie Fowler di jersey itu, dia Stan Collymore. Gila. Gak suka. Gila. gua Culture suka. banget. Culture. Oke. Oke ya, striker Striker Torres ya. Fernando Torres. Fernando Torres. Oke, sekarang kita masuk ke coach. Apa? Coach. Coach apa? Coach. Coachnya siapa ya? Good coach menurut best of all time menurut Gue Bro, Zizou lah. Main jago, coach jago Zizou. baru Gak usah ngapa-ngapain men, di ruang ganti duduk diam cuman Coach. megang board gini langsung "Oh, ngerti coach kayak gitu kalau Zidane. baru ngelatih 3 tahun langsung 3 UCL ya. Ada 2 nama kalau aku antara Bojan Hodak atau Jose Mourinho. Bojan Ho. Bojan ya. Ho. Ada 2 nama sih. Iya, Persib. mungkin Bojan ya, kalau Oke. cukup dekat di hidup dia bisa kasih sejarah dalam hidup. Dia datang nggak tahu apa-apa tapi ternyata dia tahu kultur sepak bola Asia dan Itu Indonesia. penting. Itu yang paling penting. Jadi ya udah Bojan Hodak. Piala Piala dunia ya kita ya. Futsal ya? Futsal. Di mana tuh, Stak? Piala dunia belum dirilis, Bro. Itu juga gue all in. All in gua. Iya. All in gua. Teriak-teriak, All in gua. radang-radang dari All in gue. gua, serius. Tapi Oh, kita harus ini dulu, Bro. Bakal ada Piala Asia Ya, 2027. oke. Kita harus masuk ke 4 besar, kita ke Piala Dunia Futsal. Harusnya bisa ya kalau Harusnya 4 bisa. Karena kemarin kita ke final. Iya. Ya. bisa. Dan ini sejarah Piala Dunia pertama Indonesia. Wow. Oh! Piala dunia. Piala Dunia. Let's go kita nonton. Di mana kayak itu ya? Gimana pokoknya All gue in, kejar itu Nonton kalau. di Piala Dunia. All in gua. Walaupun di situ cuman kita berdua doang, Bro. Enggak apa-apa. Kita Gue berdua. akan teriak-teriak lawannya Brazil 1 tribun, gue akan teriak-teriak Indonesia bro. Gak apa-apa gue Piala kalau dunia apa-apa. coy, Piala dunia. Iya, benar. Enggak apa-apa. Walaupun kita nunggu yang bola 2030, Ya. 2027, ayo Futsal. Indonesia dulu ya.
Iya, iya. Latihan Futsal dulu, latihan Indonesia ya. teriak-teriaknya ya kan. Iya, 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 iya. Tapi kita cuma bertiga, nggak apa-apa. Nggak Enggak apa-apa. Nggak Enggak akan mungkin, banyak nggak akan pasti, bertiga. men, Pasti banyak. banyak, Di pasti banyak. setiap negara ada Pasti orang banyak. Indonesianya ya. Pasti Jangan banyak. remehkan orang Indonesia. Di negara mana aja ada orang Indonesianya. Pasti banyak, pasti Lu banyak. sampai ke ujung Afrika itu ada orang Indonesianya, Ada, bro. pasti ada. Gua ke kapal pesiar mana aja, bro, ada orang Indonesia. Jangan remehin. Kita gen kita ada di mana-mana. Coach Hector, Souto, teman-teman futsal, ayo kita ke Piala Dunia. Ayo Piala Dunia. Ayo kita Piala Dunia, guys. Let's go Coach Suto, Coach Hetman. Let's go. Bring Indonesia to World Cup. Oke. Kita percayakan ya. Kita di sini nggak tim ngehujat, kita tim percaya. Bener. Kita mah Kita tim all in tim aja, tim percaya. all in kita mah. Kita percaya tim all in. Tim all in gua mah. Dukung terus. Terakhir last buat closing statement dari Bro Bimo sama Coach. Closing statementnya untuk semua penonton yang ada di Indonesia yang sangat gila bola. Kalau aku dulu ya. Iya boleh deh. Kalau aku selalu setiap tahun sebelum tahun baru bergulir selalu punya satu doa bahwa semoga tidak ada lagi korban dari sepak bola Indonesia. Ya. Amin. Aku selalu itu, selalu Amin. itu. Kalau itu udah terlampaui dan terlaksana, bagi aku udah cukup sih. Prestasi-prestasi mah ya namanya prestasi sepak bola mah gitu-gitu aja juga kan, juara kalau nggak kalah gitu. Tapi kalau bisa tanpa korban apapun itu udah Kemanusiaan nomor satu ya. aku sih itu. Respect. Aku selalu berdoa soal itu. Respect. Ya gue nambahin dari Coach Ripan aja. Kayak menurut gue jadikanlah sepak bola ladang persahabatan. Jadikanlah tribun sebagai tempat untuk bersilaturahmi, bukan sebaliknya gitu. Jadi kalau bisa bersilaturahmi sebanyak-banyaknya, sesering mungkin di tribun stadion manapun untuk sesama supporter. Jadi di situ sih message perdamaiannya bisa terjadi. Karena tujuan utamanya adalah bukan untuk pribadi, bukan untuk satu klub atau satu bendera tertentu, tapi kalau gue nonton bola adalah untuk hiburan dan untuk Indonesia. Wow. Amazing guys, thank you udah datang bro berdua. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Aman. Dan ini menurutku seru banget pembicaraan hari ini dan banyak sekali hal-hal positif yang gue juga pribadi bisa dapat di sini. Aduh, terima kasih Tak udah diundang lah. Enggak, sama-sama gue yang makasih bro. Enggak, gue yang makasih. Bang Bimo ini makasih banyak loh. Aku senang banget loh. Coach, makasih ya Coach. Oh iya, tadi makasih gue banyak banget, lupa. Tadi kan gue bilang kenapa kipernya Hendro Kartiko nih, karena gue sebenarnya udah nyiapin satu. Tapi mana ya? Mana? Lu punya jersey Hendro Kartiko bro. Punya, Kiper. punya. Jersey Hendro. Jersey Hendro nih. Mas Tiba-tiba Hendro. punya. Ini Wah, Oh, dia punya my bener. God. nih jersey Hendro sama celananya sama tapi udah kena ya udah juga ya nggak jersey apa-apa. vintage ya. Ini juga buat Ata, Hah? tolong di frame dirawat. Let's go. Hey! Oh, ya. Indonesia. Indonesia. Let's go. Buat gue bro. Iya. Oke, sekarang gue utang budi ya. Gue Gak ada utang budi gila. Gak ada gila kok utang budi gak ada. rasanya utang budi. Bos, nanti gue akan cari jersey juga nih. Bro. Nggak, lu harus lunasin dengan Messi versus Ronaldo di lapangan. Lebih susah. Oke guys, thank you. Seru banget nih hari ini gue dapet 2 jersey. Respect untuk laki-laki ada di sini, keren banget Bro Bimo dan Bro Coach yang selalu menyuarakan tentang sepak bola Indonesia dan futsal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you guys.